Kastil Besi Hitam Bab 311 Berani. Itu adalah pemandangan malam yang bagus dengan bulan-bulan cerah dan bintang-bintang yang jarang satu, cahaya bulan selembut air yang mengalir. Berjalan melalui lembah ramuan, Zhang Tai mencium udara segar saat dia memikirkan kehidupan masa depannya dalam menghitung koin emas setiap hari. Gumpalan seringai muncul di sudut mulutnya. Saat berjalan di bawah sinar bulan, Zhang Tai mendengar melodi seruling yang sedih. Melodinya terasa seperti dunia lain. Meskipun Zhang Tai tidak tahu banyak tentang musik, dia merasa murni dan bebas mendengarkannya. Zhang Tai kemudian memperlambat langkahnya dan berjalan ke arah sumber melodi seruling. Zhang Tai berjalan menyusuri sungai di lembah. Dia melewati taman pengobatan herbal dan mengambil jalan memutar melalui hutan bambu sebelum dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Seorang gadis dengan rok merah sedang duduk di atas batu besar berwarna cian di bawah sinar bulan yang putih bersih. Dia dengan anggun memainkan seruling giok hijau tua. Duduk di atas batu cian, gadis itu memperlihatkan sosok anggunnya. Dengan kulit seputih salju dan rambut hitam tergerai, dia tampak seperti peri dari lukisan. Dengan sepasang kaki seputih salju, dia sekaligus bermain air. Pada saat itu, meskipun Zhang Tai belum mengenal banyak gadis, dia telah bertemu banyak gadis. Namun, saat dia melihat gadis ini, Zhang Tai merasa seperti dihantam palu saat otaknya berdengung dan berkilau. Di mata Zhang Tai, gadis itu sempurna. Dia dipenuhi daya pikat seolah seluruh tubuhnya memancarkan kilauan. Kulit seputih salju, pinggang halus-halus, lekuk pantat anggun berbentuk labu yang terletak di atas batu cian, sepasang kaki yang indah, dan sepasang kaki ramping dan menawan. Setelah memainkan sebuah lagu, gadis itu mendengar suara aneh dari samping. Dia kemudian melihat ke arah sana dan menemukan seorang remaja berusia 16-17 tahun yang dengan paksa menelan ludahnya. Zhang Tai sama lucunya dengan orang idiot yang meregangkan lehernya begitu lama. Saat melihatnya, gadis itu tidak tahan untuk mengomel. Setelah itu, dia menemukan Zhang Tai sedang menatap kakinya yang halus. Wajahnya langsung memerah saat dia buru-buru menyembunyikan kakinya ke dalam roknya. Hei, bocah, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Zhang Tai kemudian mendongak dan menyadari bahwa gadis itu sedang berbicara dengannya. Dia langsung memulihkan ketenangannya. Belum, Zhang Tai menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan sangat serius. Gadis itu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu berani. Rakyat jelata, jika ditanya seperti ini, pasti sudah lama lolos. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Zhang Tai bisa begitu berani dan tidak takut sama sekali. Gadis itu kemudian mengedipkan matanya ketika dia merasa sedikit penasaran dengan Zhang Tai. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku akan menanyakan namamu, kakak perempuanku. Gadis ini berusia 20-21 tahun, beberapa tahun lebih tua dari Zhang Tai, oleh karena itu, wajar bagi Zhang Tai untuk menelepon kakak perempuannya. Kamu ingin tahu namaku? Lalu siapa namamu? Gadis itu menatap Zhang Tai dengan serius karena dia sepertinya ingin menemukan jejak penipuan dari wajah Zhang Tai. Apakah remaja ini baru di sini di Istana Naga Tersembunyi? Dia bahkan tidak tahu siapa aku, kalau tidak, dia pasti sudah mengetahui statusku. Tapi dia hanya menyamar dan ingin dekat denganku. Gadis itu mempertimbangkannya dalam hati karena dia telah bertemu begitu banyak pria seperti dia selama ini. Aku Zhang Tai, umurku 16 tahun. Lajang, Zhang Tai menyeringai ketika dia mulai mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan dirinya. Zhang Tai telah mengetahui dari para gadis di asosiasi mawar bahwa para gadis sebenarnya tidak menyukai pria-pria itu, kecuali pria itu sangat tampan, mempunyai kekuatan besar, atau bakat sastra. Laki-laki yang tidak dapat memenuhi salah satu dari 3 syarat di atas tidak boleh berpura-pura keren di depan perempuan. Jika tidak, akibatnya hanya gadis yang dicintainya akan tidur dengan cowok nakal lainnya. Mengatakan itu, Zhang Tai berjalan menuju gadis itu. Mendengar perkenalan Zhang Tai, gadis itu tidak tahan untuk tertawa. Setelah memperhatikan ekspresi Zhang Tai, gadis itu akhirnya yakin bahwa Zhang Tai mungkin benar-benar tidak mengetahui status aslinya. Apakah kamu baru di sini? Bagaimana bisa? Zhang Tai berteriak keras karena merasa diperlakukan tidak adil. Aku sudah berada di sini sejak tahun lalu. Aku bahkan dinilai sebagai salah satu pemuda terbaik di Istana Naga Tersembunyi. Pemuda terbaik di Istana Naga Tersembunyi? Mendengar ini, gadis itu menjadi sedikit terkejut ketika dia mulai mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara lembut, aneh, aku belum pernah mendengarnya. Tentu saja kamu tidak tahu tentang itu. Karena aku sendiri yang menilainya. Aku bahkan belum memberi peringkat 9 lainnya. Pada saat ini, Zhang Tai sudah cukup dekat dengannya, ketika gadis itu menyadari bahwa Zhang Tai sedang mengarang kebohongan. Dia kemudian merasa marah sekaligus kesal saat dia menatap tajam ke arah Zhang Tai. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Dia belum pernah melihat pria seperti Zhang Tai yang begitu berani di hadapannya. Aku sudah memberitahumu namaku, giliranmu. Berjalan mendekatinya, Zhang Tai bertanya langsung. Bukankah kamu salah satu pemuda terbaik di Istana Naga Tersembunyi?
Kenapa kamu tidak mengenal orang biasa sepertiku? Gadis itu memutar matanya saat dia berkata dengan cerdas. Tentu saja aku tahu namamu. Zhang Tai menyembunyikan seringainya saat dia memandang gadis ini dengan serius. Apakah dia menyamar sepenuhnya? Dia benar-benar tahu siapa aku? Sebuah pemikiran terlintas di benak gadis itu sekali lagi. Kamu tahu siapa aku? Tentu saja. Kamu adalah Rumeng kan? Kamu keluar dari mimpiku. Saat aku melihatmu, aku merasa ingin kembali ke mimpiku lagi. Mata Zhang Tai seketika menjadi begitu berani. Gadis itu belum pernah melihat pria yang berani mengungkapkan isi hatinya hanya dalam beberapa menit setelah melihatnya. Selain itu, Zhang Tai beberapa tahun lebih muda darinya. Gadis itu benar-benar belum pernah mendengar kata-kata pedas seperti itu sejak dia lahir. Mendengar kata-kata Zhang Tai, mata gadis itu melebar dan seketika dia merasa merinding. Gadis itu menjadi sedikit bingung ketika dia merasakan Zhang Tai melirik tubuhnya dengan mata panas. Pria-pria yang mengetahui status aslinya tidak pernah berani bersikap begitu berani di hadapannya. Pada saat ini, gadis itu sudah mengetahui bahwa Zhang Tai tidak mengetahui status aslinya. Jangan kemari. Gadis itu buru-buru bersembunyi di balik batu cian. Aku tidak akan pergi ke sana. Lanjut Zhang Tai sambil berjalan 2 langkah mendekati gadis itu. Awas, jangan sampai terjatuh. Melihat gadis itu akan terjatuh, Zhang Tai buru-buru mengulurkan tangannya untuk memeluknya erat-erat. Gadis itu berencana memberinya pelajaran dengan menamparkan wajahnya, namun, saat melihat tatapan tulus Zhang Tai, gadis itu tiba-tiba membatalkan rencananya. Oleh karena itu, sebelum tangan Zhang Tai menyentuhnya, gadis itu mengertakkan gigi dan terbang dari batu cian seperti awan merah. Ia langsung mendarat dengan mantap di atas bambu setinggi 7-8 meter di tepi sungai. Berdiri di atas bambu yang sedikit bergoyang, gadis itu seperti peri di atas ombak. Rumeng, kamu belum memberitahuku namamu? Hati-hati dengan daun bambu, bisa melukai kakimu, teriak Zhang Tai keras. Karena ini adalah pertama kalinya dia dikejar oleh seorang pria dengan begitu berani, wajah gadis itu tiba-tiba memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dia menjadi sangat bingung bagaimana menghadapinya. Akhirnya, ia langsung melompat dari bambu dan dengan sigap terbang di atas daun bambu, dengan lengan yang longgar dan bergoyang, dalam sekejap mata. Menatap gadis itu seperti orang idiot, Zhang Tai merasa dia akan sangat frustrasi dalam sedetik. Baru setelah warna merah segar menghilang di kejauhan di bawah sinar bulan. Zhang Tai merasa frustrasi ketika dia mengusap wajahnya, kamu tidak tahan hanya sebanyak ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ibuku memberitahuku bahwa gadis-gadis Tiongkok semuanya pendiam. Bukankah aku tadi tidak dilindungi undang-undang? Tapi apa yang dicadangkan, aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Dia tetap tertegun selama beberapa saat, lalu saat dia ingin pergi. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu di samping batu cian di dekat sungai. Mata Zhang Tai kemudian berbinar. Ada sepasang sepatu bersulam halus di salah satu sisi batu cian. Lebih dari 10 menit kemudian, peri seperti awan merah kembali. Jatuh ke batu cian dari ranting, gadis itu melihat sekeliling dan tidak melihat sepatu bersulamnya. Saat dia memikirkan wajah Zhang Tai, dia menjadi malu dan marah ketika dia menginjak batu dan bersumpah dengan suara rendah, bajingan. Saat dia ingin pergi, pria lain melompat dengan cepat ke arahnya. Pria berpakaian putih segera mendarat di hadapannya. Pria ini tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbinar. Kakak senior Si, aku baru saja melihat seseorang berpakaian merah melompati ranting dan mengira itu mungkin kamu. Itu benar-benar kamu. Ada apa? Melihatnya, gadis itu diam-diam menyembunyikan kaki telanjangnya ke dalam roknya. Di saat yang sama, dia memulihkan ketenangannya seperti sebelumnya. Merasa agung dengan ekspresi tenangnya, setelah melihatnya sekilas, pria itu menjadi takut dan bahkan tidak berani untuk melihatnya. Aku mendengar kakak perempuan senior baru saja kembali dari perairan terbuka setelah menyelesaikan tugas. Aku tidak menyangka kamu juga pernah mendengar tentang obat rahasia. Kamu harus berada di sini di lembah herb untuk melihat siapa yang memproduksi obat baru. Pria itu tersenyum lebar. Obat baru, gadis itu bergumam ketika dia tiba-tiba mengerutkan keningnya dan menekankan. Maksudmu seseorang telah memproduksi obat baru di Herb Valley? Seorang alkemis yang bisa mengembangkan obat yang benar-benar baru seperti produsen rune yang menemukan rune baru. Pencapaian kreatif ini tentu saja merupakan peristiwa yang luar biasa. Benar, beberapa hari yang lalu, seseorang di Istana Qingyun mengatakan ada obat penawar LV1 baru yang tidak hanya dapat mendetoksifikasi racun, tetapi juga memperkuat vitalitas dan energi seseorang. Obat ini memiliki efek yang luar biasa. Pada awalnya, banyak orang yang tidak melakukannya. Aku tidak percaya itu. Namun, seseorang yang mencobanya baru-baru ini menemukan bahwa itu benar. Apakah itu dari Master Pure Cloud? Gadis itu bertanya. Seharusnya tidak begitu. Karena tidak ada simbol Master Pure Cloud di botolnya. Mereka menggunakan botol tanpa simbol? Apakah kamu punya obatnya? Tunjukkan padaku. Gadis itu langsung bertanya. Kebetulan, saya membeli botol di Istana Qingyun hari ini.
Pria itu tersenyum sambil mengeluarkan botol. Saat dia ingin memberikannya padanya, gadis itu telah membuatnya terbang ke tangannya di udara dalam jarak beberapa meter. Saat melihat pemandangan ini, pria itu teringat reputasinya yang blak-blakan dan kekuatannya yang mengesankan ketika dia langsung terkejut dan buru-buru menghentikan langkahnya. Berapa? Aku ingin botol ini. Melihatnya selama 2 detik, gadis itu lalu berkata dengan lugas. Dia bahkan tidak bertanya apakah dia akan menolak atau tidak. Kakak senior Si, jangan bercanda, itu hanya beberapa koin emas. Jika kamu ingin membayarku, kamu pasti meremehkanku. Apa hasil tes Master Pure Cloud terhadap obat ini? Saya mendengar Master Pure Cloud baru saja mendapatkan sebotol obat hari ini juga. Dia sedang mengujinya. Kita semua menunggu hasilnya. Jika orang yang memproduksi obat ini bisa mendapatkan bantuan dari Master Pure Cloud, dia akan menjadi terkenal. Sebentar lagi, aku akan memeriksanya di lab Master Pure Cloud. Setelah mengatakan ini, gadis itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, jaraknya sudah 10 meter lagi. Dia bergerak sangat cepat sehingga dalam sekejap, dia sudah berada 100 meter jauhnya, lebih dari 10 kali lebih cepat daripada saat dia ditakuti oleh Zhang Tai. Berdiri diam, setelah mengantar gadis itu, pria itu menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan melompat menjauh juga. Merupakan keberuntungan dan kemalangan setiap pria untuk tetap bersama dengan gadis seperti itu di Departemen Breaking Heavens. Kastil Besi Hitam Bab 312 Tes Obat. Hanya dalam 10 menit, gadis itu, dengan sepasang sepatu baru, muncul di depan pavilion ketergantungan surga dari Master Awan Murni di Departemen Penghancur Surga. Master Pure Cloud adalah kepala alkemis di Istana Naga Tersembunyi. Sebagai seorang alkemis berjubah emas yang memiliki reputasi tinggi di seluruh subbenua Wei, dia adalah LV9 di dunia alkemis. Selain itu, ia juga merupakan petugas Istana Huai Yuan Clan Zhang. Sebagai seorang alkemis LV9, dia jelas merupakan seorang master. Pavilion Ketergantungan Surga adalah tempat Master Awan Murni tinggal di Departemen Surga Penghancur dan tempat dia mengajar murid-muridnya serta memproduksi obat-obatan. Sebagai tempat penting di Departemen Breaking Heavens, tempat itu dilindungi oleh 3 tingkatan penjaga. Dengan pengecualian siswa Master Pure Cloud dan mereka yang diizinkan masuk, siswa umum dari Departemen Breaking Heavens dilarang masuk. Gadis itu langsung masuk tanpa menemui hambatan apapun. Semua orang menyambutnya dengan hormat, termasuk para penjaga. Gadis itu kemudian sedikit mengangguk ke arah mereka dengan keagungan yang luar biasa. Dia langsung memasuki lab Master Pure Cloud. Kakak senior Si, kamu sudah kembali. Itu adalah bengkel para murid dan asisten Master Pure Cloud di luar lab. Saat melihat gadis itu, mereka semua buru-buru menyapanya. Apakah Tuan ada di dalam? Guru sedang menguji obat baru di dalamnya. Aku akan melihat ke dalam. Setelah mengatakan ini, gadis itu langsung masuk ke lab dengan langkah kaki yang lembut. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan janggut dalam jubah emas cemerlang berdiri di depan tumpukan instrumen dan botol yang canggih. Mengangkat kepalanya ke arah langit, dia menatap langit-langit sambil bergumam. Meskipun bisa mendetoksifikasi racun, saya tidak menemukan unsur obat apapun di dalamnya. Apakah saya menggunakan metode pengujian yang salah? Tidak mungkin. Meskipun saya tidak dapat mendeteksinya melalui pengujian, setidaknya saya dapat mendeteksinya melalui rasa, kecuali tidak ada obat sama sekali yang digunakan dalam obat ini. Tetapi bagaimana obat yang tidak mengandung obat dapat mendetoksifikasi racun dan memulihkan vitalitas dan energi seseorang, yang merupakan ciri-ciri obat majemuk, itu hanya bisa. Yang lama pria itu menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak begitu. Efek benda itu progresif, tidak akan pernah sekuat itu. Dengan perubahan penampilannya, dia tampak agak bingung dengan itu semua. Tuan, gadis itu menjadi sedikit hormat di depan Tuan Awan Murni. Yun Si. Sambil menoleh, sang master tersenyum saat melihat gadis berbaju merah. Kapan kamu kembali? Saya baru saja kembali hari ini. Saya dengar guru sedang menguji obat baru. Jadi, saya datang ke sini untuk melihatnya. Mengatakan itu, gadis itu melihat ke arah instrumen di tempat pengujian sebelum mencium aroma reagen pengujian yang familiar. Guru, apakah Anda sudah mendapatkan hasil pengujiannya? Tes terakhir. Saat berbicara dengannya, Master Pure Cloud secara bertahap mengatur pikirannya. Alkemis berjubah emas sangat percaya diri dengan pengetahuan profesional mereka. Daripada meragukan pengetahuan profesionalnya, dia lebih memilih percaya bahwa orang lain bisa menciptakan keajaiban. Namun, itu memerlukan tes singkat terakhir. Master Pure Cloud juga sangat mudah dimengerti. Begitu dia mengambil keputusan, dia langsung mulai melakukan itu. Dia kemudian langsung mengambil pisau perak dari tempat tes dan membuat luka kecil di tangannya sendiri di mata terkejut gadis rok merah itu. Tuan, tidak apa-apa, Yun Si, hanya luka kecil. Untuk memverifikasi apakah obat itu benar-benar yang aku inginkan, ini adalah langkah yang perlu. Jika aku melakukan ini di tangan orang lain, mereka mungkin tidak sepeka aku, tahukah Anda?
Secara medis, luka ini tidak serius sama sekali, seperti disengat nyamuk. Pria tua itu mengangkat tangannya untuk menghentikan gadis yang berjalan ke arahnya saat dia menunjukkan senyuman dan dengan cepat membuka botol obat yang dibuat oleh Zhang Tai. Dia sedikit menuangkan sedikit obat dan mengoleskannya ke luka. Anehnya, saat dia mengoleskannya ke luka, pendarahannya berhenti sementara perasaan segar mulai menyebar ke seluruh tangannya. Lelaki tua itu kemudian menutup matanya saat alisnya yang seputih salju sedikit bergerak. Setelah itu, dia membuka matanya dan mulai memanipulasi peralatan di testbed. Dalam waktu singkat, lelaki tua itu telah membuat botol obat hijau yang benar-benar baru dan langsung menelannya. Gadis rok merah itu hanya menoleh ke samping. Tentu saja, dia tahu bahwa obat yang dibuat oleh Master Pure Cloud adalah obat pemulihan tingkat lanjut yang disederhanakan dengan menggunakan obat Zhang Tai sebagai bahannya. Biasanya, meski bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat, namun tidak bisa mencapai efek pemulihan sempurna dari obat pemulihan tingkat lanjut yang tidak meninggalkan bekas luka sama sekali di tubuhnya. Namun, setelah meminumnya, luka kecil itu mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lukanya sudah pulih sepenuhnya. Master Pure Cloud kemudian menggosok tempat lukanya dan merobek lapisan tipis obat yang ditinggalkan oleh obat Zhang Tai. Yang benar-benar mengejutkannya adalah tidak ada bekas luka yang tersisa di sana. Pemulihan yang sempurna. Gadis bernama Yunxi hanya melihat ke samping. Ketika dia melihat tidak ada bekas luka tersisa di tangan tuannya, dia juga agak terkejut. Berdasarkan pengetahuannya tentang obat-obatan, tentu dia tahu apa maksudnya. Obat itu memiliki efek kesembuhan sempurna. Bagaimana bisa? Melihat ke tempat di mana lukanya berada, Master Pure Cloud mengungkapkan ekspresi aneh, yang terlihat seperti merasa lega, ragu dan sangat terkejut. Saya tidak pernah membayangkan hal itu bisa terjadi. Master Pure Cloud dengan lemah menandatangani sambil bergumam, benda ciptaan selalu tak tertandingi, hukum besar selalu yang paling sederhana. Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengambil botol obat Zhang Tai. Gadis bernama Yunxi menemukan bahwa meskipun suara Master Pure Cloud tenang, tangannya sedikit gemetar, yang mana, bagi seorang alkemis berjubah emas hampir mustahil. Saat membuat berbagai bubuk obat dan obat-obatan, tangan seorang alkemis harus tepat dan stabil. Tangan dan instrumen mereka tidak boleh dijabat. Sebenarnya, bahkan seorang alkemis ketel gantung biasa tidak akan berjabat tangan ketika sedang beroperasi, bagaimana hal itu bisa dilihat pada seorang alkemis berjubah emas? Jika bukan karena guncangan hebat di dalam hati, Master Awan Murni tidak akan pernah menjabat tangannya. Tuan, Yunxi memanggilnya, sedikit khawatir. Aku baik-baik saja. Master Pure Cloud mengungkapkan senyuman saat dia menarik napas dalam-dalam dan memandangnya. Mulai hari ini, sosok yang luar biasa akan muncul di istana naga tersembunyi. Kamu tidak akan merasa kesepian mulai saat itu. Ada, Tuan, meskipun itu adalah obat majemuk dengan efek campuran, produsennya mungkin tidak memenuhi syarat untuk dipuji seperti itu. Gadis itu tidak setuju. Yunxi, kamu tidak mengerti. Obat ini bukanlah obat majemuk. Tepatnya, ini adalah obat serbaguna, yang diimpikan oleh banyak alkemis. Guru Awan Murni berkata dengan serius. Mendengar ungkapan obat serbaguna, gadis bernama Yunxi itu sangat terkejut saat teringat akan anggapan obat serbaguna dan enzim super yang sudah lama tersebar di dunia alkemis. Untuk memverifikasi anggapan ini, banyak alkemis telah berupaya untuk itu, namun tidak ada yang bisa membuat terobosan apapun. Saat dia memikirkan tentang anggapan yang dimahkotai dengan mutiara paling cemerlang di dunia alkemis, gadis bernama Yunxi juga menjadi bersemangat, namun, dia masih tidak mempercayainya, Tuan. Maksudmu, seseorang di istana naga tersembunyi telah memverifikasi anggapan itu. Kebenaran ada di hadapanmu. Di dunia yang menakjubkan ini, meskipun aku tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Master Pure Cloud secara bertahap memulihkan ketenangannya. Sekarang kita tahu obat apa ini, proses berikut ini akan sederhana. Kita hanya perlu menyelesaikan beberapa tes lagi. Anda pasti ingat tes kontras pengelompokan Felinan untuk menguji efek dan komponennya. Obat ini, saya ingat itu. Baiklah, panggil orang-orang di luar itu. Ayo kita bekerja sama, cepat. Bagus. Tidak lama kemudian, semua peserta magang dan asisten Master Pure Cloud dipanggil. Setelah mengetahui bahwa mereka akan melakukan tes kontras pengelompokan Felinan, mereka semua terkejut. Namun, di saat yang sama, mereka juga menjadi sangat senang. Apakah seseorang benar-benar mengembangkan enzim super? Apakah obat serbaguna itu benar-benar muncul di Departemen Breaking Heavens? Fakta lebih baik daripada kefasihan bicara. Saat uji kontras pengelompokan Felinan berlangsung, data dan efek kontras secara bertahap keluar setelah konfirmasi berulang. Efek detoksifikasinya setara dengan penawar racun LV1. Ini bekerja pada racun semua makhluk hidup di bawah 7. Karena efek penyerapan fisik yang jelas, waktu detoksifikasinya 18% lebih cepat daripada penawar racun LV1 pada umumnya. Tidak ada efek samping sama sekali.
Efeknya pada pemulihan luka fisik sama dengan 67% dari obat pemulihan awal pada umumnya. Dapat diminum atau dioleskan pada luka tanpa efek samping apapun. Dibandingkan dengan obat energi awal pada umumnya, efeknya sama dengan 52% dari obat energi awal. Ini secara efektif dapat menghilangkan rasa lelah dan memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Menurut perkiraan awal, 2 botol obat tersebut dapat memberikan energi fisik yang dibutuhkan oleh petarung biasa tanpa efek samping apapun. Setelah meminumnya, fungsi visceral dan sistem kekebalan tubuh rakyat jelata dapat diaktifkan sepenuhnya. Darah mereka bisa dimurnikan. Selain itu, kandungan oksigen dalam sel darah merah mereka jelas meningkat. Kemampuan melahap sel darah putih mereka diperkuat, usus mereka merayap lebih cepat. Terlebih lagi, sistem metabolisme fisik mereka dapat mengeluarkan benda asing lebih cepat, tanpa efek samping apapun. Eksperimen patologis, tanpa efek samping apapun. Itu benar-benar obat serbaguna dan enzim super. Melihat hasil tes satu persatu, semua orang kaget. Meskipun obat ini tidak dapat memberikan kemampuan tambahan apapun kepada orang-orang seperti obat penglihatan malam atau obat penguat kekuatan. Obat ini dapat menghilangkan atau meringankan semua kondisi tubuh manusia yang tidak normal atau tidak sehat, menyesuaikan tubuh seseorang ke kondisi yang paling sehat, paling murni dan paling murni. Kondisi penting. Seseorang di Departemen Breaking Heavens benar-benar telah menyadari anggapan terkenal di dunia alkemis dengan memproduksi obat serbaguna. Melayang dari pavilion ketergantungan surga pada Master Awan Murni. Berita itu tiba-tiba menimbulkan kejutan besar di antara semua alkemis di Departemen Penghancur Surga. Siapa yang membuat obat itu? Mendengar berita tersebut, semua orang mulai menebak-nebak siapa pembuat obat serbaguna ini. Segera, Yang Yuankang dan orang lain yang menjual obat tersebut menarik perhatian mereka. Kastil Besi Hitam bab 313, berkemauan keras. Keesokan paginya, ketika Zhang Tai pertama kali bangun, dia lupa tentang penampilan gadis yang dia temui di lembah Herb tadi malam. Apa yang bisa dia ingat hanyalah rok merahnya, serulingnya, dan sosoknya yang seperti peri yang terbang di atas bayang-bayang pepohonan. Dia tidak bermaksud untuk melupakannya, tapi karena dia terus memikirkannya sejak dia kembali tadi malam. Dia terus memikirkan tentang rambut, alis, mata, hidung, bibir, dan detail lainnya dari dirinya. Akibatnya, Zhang Tai tiba-tiba merasa panik karena dia tidak dapat mengingat penampilannya lagi. Dia menjadi bayangan, simbol dan bingkai yang sangat berkesan di benaknya. Saat itu, Zhang Tai menyadari bahwa ingatan itu seperti penghapus. Saat dia terlalu memikirkan satu orang, penampilan orang tersebut tidak jelas. Setiap kali Anda mencoba memikirkannya, itu seperti menggunakan penghapus untuk menghapus kata-kata di kertas. Kata-kata di kertas itu jelas, namun, jika Anda sering mencoba menghapusnya, lama-kelamaan akan menjadi tidak jelas. Akhirnya, potongan kertas itu pun pecah, meninggalkan lubang kosong di ingatannya. Suatu malam, Zhang Tai telah memecahkan selembar kertas itu. Ketika dia bangun di pagi hari, dia menemukan satu lubang kosong lagi di hatinya. Tadi malam seperti 1 tahun bagi Zhang Tai. Dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Bagaimana jika aku tidak pernah melihatnya lagi? Bagaimana jika saya tidak dapat mengingat wajahnya di kemudian hari? Zhang Tai menjadi bingung tanpa alasan. Setelah bangun, Zhang Tai selesai membersihkan sebelum memperhatikan sepasang sepatu bersulam indah di meja di samping tempat tidurnya. Sepatu itu halus dan bersih. Sambil memegangnya, dia bahkan samar-samar mencium aroma dan pemerah pipi tubuhnya. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan melakukan tindakan mesum dengan sepatunya. Setelah mengambil kembali sepatu tadi malam, Zhang Tai melihat ada kotoran di sol dan sisi sepatu, oleh karena itu, dia mengambil sikat untuk membersihkannya. Setelah itu, ia membungkusnya dengan kertas kapas dan mengeringkannya di atas meja. Saat ini, dia mengambil sepatu itu, membuka kertas kapas dan menemukan sepatu itu sudah kering. Oleh karena itu, Zhang Tai mengambil sepotong kain bersih dan lembut dan meletakkan sepasang sepatu bersulam di dalam mantelnya sebelum pergi. Zhang Tai tinggal dengan sangat teratur di Departemen Breaking Heavens. Dia biasa bangun pagi-pagi dan membaca buku selama 1 jam sebelum sarapan. Setelah itu, dia akan menuju sasana latihan untuk melatih kemampuan bertarungnya. Selama periode ini, Zhang Tai telah membuat kemajuan pesat dalam keterampilan pertahanan perisai. Dia mampu lulus ujian. Dia sedang mempertimbangkan untuk mempelajari keterampilan terbang setelah menyelesaikan kursus ini, setelah mengadopsi keterampilan terbang, jika dia menghadapi situasi seperti itu tadi malam. Dia mungkin memilih untuk mengejar istrinya di bawah sinar bulan. Itu mungkin juga sangat lucu, Pada saat ini, Zhang Tai tidak tahu bahwa solusinya telah mengejutkan seluruh Departemen Breaking Heavens tadi malam. Dia terus berlatih langkah dasar sepanjang pagi. Sore harinya, ketika dia memikirkan enzim yang disebutkan oleh Li Yuru, Zhang Tai datang ke perpustakaan Departemen Breaking Heavens. Dia ingin mencari sesuatu tentang enzim di perpustakaan.
Kali ini, dia sangat terkejut karena Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa benda yang dia hasilkan itu benar-benar sebuah enzim. Buku-buku di perpustakaan Departemen Breaking Heavens bersifat inklusif. Kebanyakan bermula dari ilmu yang ditinggalkan manusia sebelum terjadinya bencana. Setelah menghubungkan pengetahuannya tentang enzim, Zhang Tai mendapatkan pemahaman umum tentang efek enzim dan akhirnya memahami mengapa solusinya begitu menakjubkan. Orang Tiongkok pertama kali menemukan pengaruh besar enzim terhadap kesehatan fisik. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu sebelum bencana terjadi, layanan kesehatan dan pengobatan penyakit telah dipopulerkan di kalangan masyarakat Tiongkok. Dalam ilmu kedokteran tradisional Tiongkok, cuka, yang dikenal sebagai kepala pengobatan, telah lama berperan dalam penyembuhan penyakit dan perawatan kesehatan. Cuka juga merupakan enzim yang difermentasi dengan perbekalan. Enzim dalam cukalah yang menjadikan cuka sebagai kepala pengobatan. Alasan mengapa enzim mempunyai efek seperti itu adalah karena enzim merupakan energi dan material paling mendasar dan penting yang menopang semua aktivitas penting dan kesehatan sel manusia. Menggambarkan peran enzim dalam fungsi tubuh manusia, seorang ahli biologi sebelum bencana alam telah membuat sebuah metafora yang sangat penting. Dia menggambarkannya sebagai jika tubuh manusia adalah bohlam, enzim adalah arusnya. Meskipun dia tidak bisa melihat bola lampu sekarang, hal itu tidak mempengaruhi pemahaman Zhang Tai. Ahli biologi lain yang pernah memenangkan penghargaan tertinggi di bidang biologi memberikan komentar yang lebih kritis mengenai pengaruh enzim, manusia berumur pendek karena mereka kekurangan enzim. Sebelum bencana terjadi, manusia telah mencapai banyak penemuan besar dengan mempelajari enzim. Mereka menyadari bahwa banyak penyakit fisik pada manusia sebenarnya disebabkan oleh kekurangan enzim. Menangani penyakit-penyakit ini mungkin tidak terlalu efektif, namun, ketika jumlah enzim dalam tubuh manusia mencapai tingkat tertentu, penyakit tersebut akan hilang secara alami. Sebelum bencana terjadi, banyak dukun dan tabib di daerah terpencil bahkan menggunakan enzim fermentasi sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi penyakit dan menjaga kesehatan. Karena perpustakaan di Departemen Breaking Heavens dikelola oleh mesin pembeda, Zhang Tai dapat dengan mudah mencari banyak buku melalui kata kunci dan indeks. Dalam buku, Guerrilla Battlefield Doctor, satu-satunya obat yang digunakan oleh dokter medan perang. Yang bertugas menyembuhkan berbagai luka dan menghilangkan berbagai rasa sakit bagi anggota gerilya, adalah enzim yang difermentasi oleh jahe mentah, apel, jeruk keprok, dan buah-buahan liar lainnya dalam minuman botol. Di antara data yang disertakan terdapat sejumlah besar bukti yang dapat memverifikasi bahwa penggunaan enzim dalam jangka panjang dapat membantu menunda penuaan dan meningkatkan masa hidup. Dalam biografi lokal Tiongkok, ada cerita lucu tentang anggur monyet. Ceritanya sebagai berikut, di alam liar negara bagian Leizu, ada banyak sekali monyet. Dikatakan bahwa monyet-monyet itu dibesarkan oleh makhluk abadi. Mereka dapat menghasilkan anggur abadi dengan menggunakan berbagai buah-buahan. Suatu hari, seorang tukang kayu yang mendaki gunung untuk menebang kayu menyelamatkan seekor monyet dari mulut ular besar. Setelah diselamatkan, monyet membimbing penebang kayu ke dalam gua gunung. Setelah memasuki gua gunung, penebang kayu menemukan alur batu. Ada berbagai buah-buahan di alur batu dan cairan kristal kekuningan mengalir keluar dari alur batu, memancarkan aroma yang sangat menggugah selera. Penebang kayu lalu menyesapnya. Dia merasakannya cukup menyegarkan dan harum. Detak jantungnya menjadi tenang dan pikirannya tampak lebih jernih. Dia kemudian tertidur dengan sangat nyaman. Ketika dia membuka matanya, dia merasa nyaman dan sangat energi. Oleh karena itu, dia sangat memuji cairan tersebut. Nantinya, si penebang kayu akan selalu meminumnya setiap kali dia berada di gunung. Alhasil, saat usianya sudah di atas 100 tahun, ia tetap tampak cerah dan sehat. Akhirnya dia meninggal pada usia 126 tahun, yang menjadi legenda. Kisah tentang anggur monyet baru saja dicatat dalam buku sebagai sebuah anekdot yang luar biasa. Penulis mungkin tidak mengetahui rasa anggur monyet, namun, setelah membaca cerita ini, Zhang Tai langsung mengerti bahwa dugaan anggur monyet adalah minuman enzim yang difermentasi secara alami oleh berbagai buah-buahan liar di gunung. Anggur monyet yang diminum oleh penebang kayu itu hampir sama persis dengan enzim yang diproduksi oleh Zhang Tai. Selain itu, karena gunung dan sungai dapat mengumpulkan reiki, anggur monyet lebih efektif daripada enzim pada umumnya. Itu dianggap sebagai anggur abadi yang diajarkan peri kepada monyet untuk diseduh. Saat dia menemukan efek enzim, Zhang Tai tidak sabar untuk meninggalkan sejumlah besar enzim tersebut kepada orang tuanya agar mereka dapat meminumnya setiap hari. Sebelum bencana terjadi, banyak orang telah mengetahui banyak tentang efek luar biasa dari enzim, namun, pada saat itu, tragedi terbesar umat manusia adalah mereka disesatkan oleh beberapa kelompok untuk bergantung pada produk kimia dan ilmu pengetahuan. Banyak dari mereka mempunyai pemikiran yang salah dan percaya pada kebohongan besar, di bidang makanan dan obat-obatan. Semakin ilmiah mereka, semakin banyak sesuatu yang disintesis secara kimia.
Semakin baik bagi mereka, dibandingkan jika mereka menggunakan produk yang diproduksi secara alami. Makanan dan obat-obatan. Karena kebohongan besar ini, banyak orang mengonsumsi berbagai makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan kimia beracun sebagai bahan tambahannya. Banyak orang menganggap bunuh diri kronis sebagai hal yang normal. Namun, setelah bencana tersebut, para alkemis paling memahami efek enzim. Karena efek positif enzim terhadap kesehatan manusia mencakup hampir semua aspek. Namun, dibandingkan dengan obat-obatan, enzim pada umumnya bekerja lebih lambat dan memerlukan waktu lebih lama agar enzim dapat bereaksi pada tubuh manusia. Ini tidak dapat menyembuhkan banyak penyakit atau masalah kesehatan dalam waktu singkat, oleh karena itu, beberapa alkemis membuat anggapan gila suatu hari. Jika seseorang dapat menghasilkan enzim super yang dapat memberikan efek pada tubuh manusia lebih cepat dibandingkan enzim pada umumnya. Enzim super ini akan menjadi obat serbaguna yang mampu menyembuhkan banyak penyakit dan memulihkan kondisi abnormal banyak orang. Zhang Tai akhirnya memahami banyak hal tentang solusinya. Ternyata itu adalah enzim super generasi pertama yang dibuat dari ragi reiki energi esensial. Zhang Tai tahu bahwa mustahil baginya untuk tidak menjadi terkenal kali ini. Kali ini, berbeda dari saat dia membentuk ki pertarungan darah besinya. Meski ki pertarungan darah besi tajam, bagaimanapun juga, masih banyak orang yang telah membentuknya. Dia hanyalah salah satu orang istimewa di antara mereka yang telah membentuk ki pertarungan darah besi. Seorang lelaki LV6 yang telah membentuk ki pertarungan darah besi tidak dapat menarik perhatian orang terlalu banyak di Pulau Naga tersembunyi. Namun, kali ini, Zhang Tai dengan santainya menghasilkan enzim super tersebut. Ini benar-benar peristiwa yang berpengaruh dan sangat besar. Selain itu, dia bisa menghasilkan banyak enzim super. Kemampuan hebat seperti itu akan segera diketahui publik. Dia tidak bisa mengubur rahasianya sama sekali. Ini pasti akan membuatnya semakin populer. Ketika berada di kastil serigala liar dan kota Black Hot, Zhang Tai sudah mengetahui bagaimana rasanya menjadi terkenal, emas, status sosial, keindahan, krisis, tantangan akan segera menyusulnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan segera menjadi terkenal lagi, dan akan menjadi jauh lebih terkenal dibandingkan ketika dia berada di kota Black Hot. Apakah kamu sudah bersiap untuk itu? Zhang Tai merasa tangan takdir mendorongnya dengan kuat dari belakang setelah istirahat beberapa bulan. Setelah membaca sekilas buku-buku itu, Zhang Tai duduk di perpustakaan selama 1 jam lagi ketika dia mulai mengingat wajah satu sama lain, termasuk anggota keluarganya, teman-temannya, gadis-gadis dari asosiasi mawar. Rekan-rekan seperjuangannya, kam darah besi. Akhirnya, dia mengunci pria berkepala plontos, Letnan 1 Freo. Dia ingat bahwa Letnan 1 Freo sedang merokok cerutu ekstra besar dan menatapnya dengan galak sementara cerutunya hampir menyentuh dahi Zhang Tai. Bocah, ingatlah itu, kamu bertahan hidup atas namaku. Anda harus hidup dengan baik di sisa hidup Anda. Saat Anda melihat wanita cantik, Anda harus menidurinya dengan paksa. Ketika Anda melihat musuh, Anda harus membunuh mereka semua. Itulah yang harus dilakukan seorang pria. Lihatlah kinerja pengecut Anda selama periode ini. Apakah kamu seorang pria dari perkemahan darah besi? Itu hanya sekedar ketenaran. Apa yang Anda takutkan? Begitu Anda menjadi terkenal, wanita, uang, dan musuh akan mengejar Anda. Keren sekali. Untuk kecantikan rok merah itu, cepat dan temui dia. Apa yang kamu tunggu? Menunggu dia memanggilmu paman? Kamu bilang manusia harus hidup seindah bunga musim panas dan mati sedingin guntur musim semi. Lihatlah dirimu. Sejak Anda kembali ke prefektur Huaiyuan, Anda hidup seperti rumput ekor anjing hijau satu yang terkena embun beku. Sial, apakah Anda ragu-ragu dalam hal ini? Apakah kamu saudaraku? Apakah kamu pria dari perkemahan darah besi? Tentu saja. Aku adalah saudaramu yang telah kamu selamatkan dengan mengorbankan nyawamu sendiri. Tentu saja, aku adalah pria dari perkemahan darah besi, gumam Zhang Tai. Kemudian dia secara bertahap menjadi berkemauan keras di dalam. FCK, ayah inilah yang mengembangkan enzim super. Terus, kastil besi hitam bab 314 menjadi terkenal. Setelah meninggalkan perpustakaan, di luar sudah gelap. Zhang Tai kemudian kembali ke tempat dia melihat gadis rok merah kemarin dan duduk di sana, menunggunya. Zhang Tai masih berharap bisa bertemu dengannya lagi di sana. Namun, setelah menunggu lebih dari 3 jam, kecuali kicauan serangga dan angin yang menyegarkan, dia tidak melihat apapun. Akhirnya, Zhang Tai tahu bahwa gadis berbaju merah itu tidak akan muncul malam ini. Dia kemudian menunjukkan senyuman pahit saat dia berdiri dari batu cian dan mengibaskan kotoran dari pakaiannya sebelum pergi. Bagaimana kalau memberitahukan orang-orang yang diinginkan? Sebuah pikiran terlintas di benak Zhang Tai. Dia kemudian teringat apa yang Freo katakan padanya. Apa aku benar-benar ingin menunggu bayinya memanggilku paman? Saat Zhang Tai memikirkan gadis rok merah yang memiliki seorang anak yang memanggilnya paman. Wajah dan hati Zhang Tai mulai bergerak-gerak secara tidak teratur. Akhirnya, dia menyentuh sepasang sepatu bersulam itu dan mengertakkan gigi.
Ketika dia kembali ke kediamannya di Paviliun Songtao, dia mengkonfirmasi kalimat lain. Apa yang tidak diketahui oleh satu orang saja bukanlah rahasia sama sekali. Bahwa ia memproduksi obat serba guna telah diketahui oleh sedikitnya 7 orang. Meski sudah terlambat, masih ada lebih dari 30 orang yang menunggunya di luar Paviliun Songtao, termasuk pria dan wanita. Kebanyakan dari mereka bermimpi menjadi murid alkemis. Banyak dari mereka ada di sini untuk menjadi penonton. Ketika mereka mendengar pria yang memproduksi obat serbaguna itu tinggal di Paviliun Songtao, semua orang ingin melihat siapa dia. Obat serbaguna, sungguh mengejutkan bahwa seseorang dapat memproduksinya. Para peserta magang yang berusaha menjadi alkemis merasa panik karenanya. Tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa bahwa rata-rata orang yang dia temui setiap hari tiba-tiba menjadi bintang super. Karena enzim dapat dengan mudah diproduksi. Bagi para pemuda yang sedang bercita-cita menjadi alkemis. Sebagian besar dari mereka telah berusaha untuk menghasilkan enzim super untuk membuktikan anggapan terkenal di dunia alkemis ketika masih dalam tahap magang pengobatan herbal. Meski gagal, pengalaman mereka dalam membuat super enzim menjadi awal bagi mereka untuk menjadi alkemis. Meskipun enzim mudah dibuat, namun diperlukan pengetahuan yang luas. Guru-gurunya akan menuntut mereka untuk mengenal ciri-ciri berbagai obat dan tumbuhan herbal dan secara bertahap mengetahui lebih banyak tentang rahasia tubuh manusia. Hampir setiap peserta magang pengobatan herbal pernah mencoba membuat enzim pada awalnya dan bermimpi untuk menciptakan obat serbaguna menggunakan enzim super dan menjadi terkenal dalam semalam. Namun, itu hanyalah mimpi. Ketika tidak ada satupun yang berhasil, semua orang menerimanya dengan tenang. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, impian yang tidak dapat diwujudkan oleh ribuan pemagang jamu selama beberapa ratus tahun, diwujudkan oleh seorang pria entah dari mana. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran? Mereka semua tidak sabar untuk melihat pria itu. Mereka ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan super. Mereka yang menunggu Zhang Tai memiliki berbagai tujuan. Karena tidak ada orang idiot di Departemen Breaking Heavens, hampir pada saat mereka mengetahui bahwa seseorang dapat memproduksi obat serbaguna, semua orang mencium koin emas dan hak istimewa. Dibandingkan dengan obat khusus lainnya, obat serbaguna yang terbuat dari enzim super ini tidak memiliki banyak efek khusus. Tidak bekerja terlalu banyak pada prajurit dan pejuang yang sangat sehat dan kuat. Paling-paling mereka akan menganggapnya sebagai obat majemuk awal dengan banyak efek. Namun, bagi banyak orang yang menderita berbagai penyakit, obat serbaguna ini jelas merupakan obat luar biasa yang dapat memberikan efek seketika. Ketika Zhang Tai mendekati Paviliun Songtao, orang-orang itu hanya menganggapnya sebagai penonton. Zhang Tai tahu bahwa dia akhirnya harus menghadapi ini, oleh karena itu, dia tidak mempedulikan hal itu, sebaliknya, dia hanya berjalan di depan gerbang dan bersiap memasukkan kuncinya ke dalam. Baru setelah Zhang Tai mengeluarkan kuncinya untuk membuka gerbang, orang-orang itu baru menyadari sesuatu. Karena dia hampir menjadi orang terakhir yang kembali ke Paviliun Songtao, semua orang telah menunggunya. Orang-orang di sekitar Paviliun Songtao kemudian saling bertukar pandang. Dalam sedetik, suasana menjadi begitu sunyi. Beberapa dari mereka saling memandang, beberapa menarik napas dalam-dalam sementara yang lain ingin maju ke arah Zhang Tai. Akhirnya, seseorang berjalan ke depan. Maaf, apakah Anda Zhang Tai, Yang Mulia? Sebuah suara terdengar dari belakang Zhang Tai. Zhang Tai kemudian berhenti dan melihat ke belakang. Dia kemudian menemukan seorang pemuda berusia 20 tahun berdiri di belakangnya, yang sedang memandangnya dengan serius. Benar, aku Zhang Tai. Zhang Tai berkata terus terang sambil melihat sekeliling, dia sudah mempersiapkan pertanyaan itu secara mental. Dia adalah Zhang Tai. Aku tidak menyangka dia akan semudah ini. Saya pikir dia adalah kakak laki-laki. Dia adalah saudara laki-laki junior. Dia tampan. Mendengar Zhang Tai mengakui statusnya, bisikan-bisikan mengalir ke arahnya dari segala arah sementara mata mereka menjadi lebih berbinar. Maaf merepotkanmu, tapi apakah kamu produsen obat serbaguna itu? Pemuda itu membuat konfirmasi terakhir. Ya, aku membuat obat serbaguna. Zhang Tai mengungkapkan seulas senyum, aku tahu kalian semua ingin melihat penampilan pria yang memproduksi obat serbaguna itu. Sekarang kalian sudah melihatnya. Sekarang sudah terlambat dan sangat dingin. Sebaiknya kalian pergi kembali, aku tidak akan mengundangmu masuk. Mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang menjadi tercengang sementara pemuda yang berbicara pertama kali bahkan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Ketika Zhang Tai berbalik dan ingin membuka gerbang Paviliun Songtao, orang lain keluar dari kerumunan. Tunggu, adik junior. Zhang Tai kemudian sedikit mengernyitkan dahinya saat dia berbalik. Mendengar sebutan pria itu, Zhang Tai seketika merasa dikerdilkan dan merasakan tipuan pria tersebut. Itu adalah seorang pemuda berusia lebih dari 20 tahun, mengenakan jubah putih dengan pinggang menarik yang disulam dengan rumput dan labu. Dilihat dari pinggangnya, Zhang Tai dapat mengidentifikasi status aslinya, seorang alkemis yang diikat pinggang.
Seorang alkemis berikat pinggang memenuhi syarat untuk bangga pada dirinya sendiri dimanapun dia berada. Aku Gu Bai, pernahkah kamu mendengar namaku? Meski tersenyum, pemuda ini menunjukkan sedikit arogansi. Ketika dia berbicara, dia melirik ke arah Zhang Tai. Menunggu Zhang Tai mengatakan sesuatu seperti, aku sudah lama mendengar namamu. Namun, setelah melirik pria ini 2 kali, Zhang Tai menggelengkan kepalanya, sebelumnya. Jangan, Zhang Tai benar-benar belum pernah mendengar namanya. Gu Bai, tidak ada hubungannya dengan dia. Mendengar kata-kata Zhang Tai, wajah Gu Bai menjadi sedikit kaku. Namun segera pulih. Ia tetap tersenyum dan bersikap anggun, karena adik junior sudah lama berada di istana naga tersembunyi, kau mungkin tidak tahu tentangku. Aku hanya menduduki peringkat ke-27 dalam daftar keahlian naga tersembunyi, tidak terlalu tajam. Dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan memberikan alasan. Mendengar bahwa dia masuk dalam daftar keahlian naga tersembunyi, Zhang Tai meliriknya 2 kali lagi. Namun, nada suara Zhang Tai tetap tenang. Apa yang kamu inginkan? Kudengar kau sudah menemukan obat serbaguna. Aku ingin mengundangmu ke pavilion bulu terbang di lembah ramuan. Pavilion bulu terbang? Zhang Tai bergumam. Ya. Setelah mendengar bahwa kamu telah menemukan obat serbaguna, beberapa temanku di lembah herbal sangat penasaran dengan hal ini. Mereka ingin belajar darimu. Mendengar kata-katanya, Zhang Tai kemudian menatap mata Gu Bai yang berbinar. Dia kemudian langsung memahaminya. Sebenarnya, mereka hanya ingin mencuri metodenya dalam memproduksi obat serbaguna. Saat ini, Zhang Tai sama sekali tidak ingin berbicara dengan mereka. Maaf, saya tidak terlalu banyak belajar membuat bubuk obat. Karena saya menggunakan pengetahuan rahasia untuk membuat obat serbaguna. Saya khawatir saya tidak akan membaginya dengan Anda. Karena ditolak langsung oleh Zhang Tai, senyum Gu Bai langsung menjadi kaku, dia segera tampak seperti meratapi alam semesta. Obat serbaguna memiliki banyak efek. Selama dipromosikan, pasti akan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Adik junior, kamu tidak perlu terlalu menghargainya dan bertindak eksklusif. Dengan upaya 1 orang lagi, bintang kita akan lebih baik. Aku menawarkannya dengan niat baik. Mendengar kata-katanya, Zhang Tai segera berpura-pura menjadi orang benar. Sebagai kakak senior yang ingin membawa kebahagiaan bagi makhluk hidup di planet ini, saya pasti akan memberi Anda bantuan. Bagaimana kalau ini, di depan publik, Anda keluarkan semua dari harta pribadimu untuk membeli sejumlah obat serbaguna milikku dengan harga terjangkau. Lalu kamu membagikan kumpulan obat ini kepada mereka yang ingin kamu beri kebahagiaan secara gratis. Ada begitu banyak orang miskin bahkan di Pulau Naga tersembunyi. Bagaimana tentang itu? Orang yang menyesali kata-kata mereka dan tidak berani melakukan itu akan menjadi bajingan dan bajingan. Gu Bai mulai terbatuk-batuk setelah mendengar kata-kata Zhang Tai. Dia tidak bisa mempertahankan ekspresi sedih itu lagi, sebaliknya, wajahnya memerah. Kamu, bagaimana kamu bisa memperlakukan kebahagiaan seluruh dunia dengan begitu sembrono? Membawa kebahagiaan ke seluruh dunia adalah upaya yang sungguh luar biasa. Di hadapan upaya besar seperti itu, kehidupan pribadi dan kehormatan hanyalah masalah sepele. Kita bisa meninggalkannya jika kita mau. Jangan pernah peduli dengan uang. Kakak senior berani tidak melupakan hal-hal remeh ini? Zhang Tai bertanya sambil tersenyum. Untuk hal ini, bagaimana aku membutuhkan bantuanmu? Jika aku bisa memproduksi obat serbaguna sendiri, aku akan melakukannya sendiri. Tidak perlu bantuanmu sama sekali. Gu Bai tidak tahu harus berkata apa. Benar, kakak, menurutku juga begitu. Bagi pria, upaya besar seperti membawa kebahagiaan ke seluruh dunia adalah seperti memasuki kamar pengantin. Meskipun aku terlalu lelah, aku akan selalu melakukannya sendiri. Aku tidak suka bantuan orang lain. Zhang Tai menatap Gu Bai sambil tersenyum lebar. Apakah kamu membutuhkan orang lain untuk membantumu dalam hal ini? Jika kamu benar-benar membutuhkannya, aku ingin membantumu. Mendengar kata-kata Zhang Tai, banyak penonton yang tertawa. Wajah beberapa gadis memerah ketika mereka mengumpat pada Zhang Tai di dalam hati. Nakal, tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa orang yang memproduksi obat serbaguna di Departemen Breaking Heavens bisa menjadi seperti itu. Tentu saja tidak perlu. Gu Bai tercekat oleh kata-kata Zhang Tai saat urat biru di dahinya mulai menyembul. Dia tidak bisa kehilangan kesabarannya di depan orang banyak ini. Jadi, tolong kembalilah, kakak, aku juga tidak membutuhkan bantuanmu. Saat itu, Gu Bai menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Zhang Tai karena kata-katanya penuh dengan kontradiksi. Setelah melihat sekeliling kerumunan penonton dan menatap Zhang Tai, Gu Bai tidak bisa tinggal di sana lagi. Dia langsung meninggalkan pavilion Song Tao dengan rasa malu. Semua orang tahu bahwa Zhang Tai bukanlah sosok yang bisa ditipu secara logika. Adik laki-laki Zhang Tai, apakah kamu masih menjual obat serbaguna? Kami ingin beberapa. Seseorang bertanya dengan keras di antara para penonton. Gelombang pertama telah terjual habis. Yang terbaru akan tiba dalam 2 minggu. Kalau begitu, kamu bisa datang padaku. Silakan kembali, aku benar-benar mau tidur.
Mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang pergi. Setelah melihat semua orang pergi, Zhang Tai berniat memasuki pintunya. Tiba-tiba, dia mengangkat hidungnya. Dia kemudian langsung mengeluarkan sepatu bersulam yang terbungkus kain dari mantelnya dan meletakkannya di tangannya. Setelah itu, dia mulai menyentuh sepasang sepatu itu seperti menyentuh kelinci putih kecil sambil mendesah dengan cara yang sangat baik. Kasihan sepatu bersulam, kamu telah ditinggalkan oleh pemilikmu. Jika pemilikmu masih belum datang menjemputmu malam ini, kamu harus mengikutiku. Tapi, percayalah, aku akan sangat menghargaimu. Jika kamu pemilikmu tidak muncul, aku harus menggantungmu di aula istana Qingyun untuk pemilikmu. Bajingan, segera setelah kata-katanya, Zhang Tai melihat gadis yang mengenakan rok merah di depannya. Padahal kini ia sudah berganti rok putih bergerak. Saat melihatnya, Zhang Tai merasakan seluruh dunia, termasuk hatinya menjadi hidup. Rasanya seperti pelangi yang tiba-tiba muncul di hadapannya sementara lubang buram di ingatannya dipenuhi dengan suasana hati yang campur aduk dalam sepersekian detik. Berikan aku sepatuku. Gadis itu menatap Zhang Tai dengan ekspresi agak malu-malu dan marah. Wajahnya samar-samar tertutup lapisan es. Di seluruh istana naga tersembunyi, tidak ada yang berani mengambil barang miliknya dan mempermainkannya seperti itu. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Zhang Tai hanya menatapnya. Aku pergi ke tempat kita bertemu tadi malam dan menunggu di sana selama 3 jam, mengetahui bahwa kamu mungkin tidak pergi ke sana. Aku kembali. Kenapa kamu menungguku? Suara gadis itu menjadi sedingin es. Karena aku tidak dapat mengingat seperti apa rupamu lagi. Tadi malam, ketika aku kembali, aku sangat merindukanmu, bahkan dalam mimpiku. Oleh karena itu, aku hampir melupakan wajahmu. Karena aku takut tidak mampu untuk mengingat bagaimana penampilanmu, aku ingin bertemu denganmu di sana untuk bertemu denganmu lagi. Zhang Tai menyeringai lebar dengan gembira, tidak apa-apa sekarang, aku tahu penampilanmu sekali lagi. Gadis itu berencana untuk memukul Zhang Tai dengan ganas, namun, tanpa mengetahui alasannya. Ketika mendengar kata-kata Zhang Tai, ia hanya merasakan wajahnya mulai demam sementara lapisan es di wajahnya mulai memudar. Dia sedikit terkejut dengan kata-kata Zhang Tai. Dia tidak percaya jika seseorang terlalu memikirkan seseorang, mereka bisa melupakan penampilan orang tersebut. Namun demikian, ketika mendengar pernyataan Zhang Tai yang terus terang dan penuh semangat, ia tahu bahwa Zhang Tai tidak berbohong padanya. Gairah Zhang Tai bagaikan bola api. Gadis itu belum pernah mengalami kata-kata cinta yang begitu berani sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Setelah menatap mata Zhang Tai yang cerah dan jujur, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Akibatnya, dia tidak berani menatap mata Zhang Tai lagi. Menjauhlah dariku. Gadis itu tampak sangat marah pada awalnya. Namun, ketika melihat Zhang Tai mengambil 2 langkah ke arahnya, dia langsung menjadi sedikit bingung. Meskipun dia jauh lebih kuat daripada Zhang Tai, selama Zhang Tai mendekatinya, dia mulai menjadi stres. Baginya, Zhang Tai tampak penuh agresi. Yah, aku tidak akan bergerak. Karena takut membuatnya takut seperti kemarin, Zhang Tai buru-buru berhenti. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Gadis itu bertanya pada Zhang Tai dengan mata terbelalak. Melihat Zhang Tai tetap diam, dia akhirnya memulihkan ketenangannya. Baumu sangat istimewa. Zhang Tai memandang sekeliling gadis ini dengan mata serakah dan berkilau sambil terus mengendus-endus udara dengan paksa. Kamu terlihat sangat cantik dengan rok apapun. Oh, kamu belum memberitahuku namamu? Gadis itu menatap Zhang Tai dengan tidak percaya. Kenapa aku harus memberitahumu namaku? Karena kamu kehilangan sepatumu dan aku mengambilnya. Selain itu, aku menyimpannya 1 hari untukmu. Setidaknya kamu harus sopan kepada orang yang membantumu. Selanjutnya, kamu perlu memberiku fotomu. Sehingga aku jangan pernah melupakanmu lagi. Zhang Tai melambaikan tangannya sambil berkata dengan keras. Bajingan. Jelas sekali kamu yang mencuri sepatuku. Gadis itu menggigit bibirnya sambil menambahkan. Sudah terlalu sopan bagimu kalau aku tidak memukulmu. Tidak sial. Bagaimana mungkin seorang pemuda berbakat sepertiku mencuri sepatu wanita? Apakah sepatumu sangat mahal? Bagaimana aku bisa mencuri sepatumu jika sepatu itu ada di kakimu? Zhang Tai menjawab dengan brutal, saya tidak peduli. Jika Anda tidak memberitahu saya nama Anda tidak akan mendapatkan kembali sepatu Anda. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai merasa tangannya kosong ketika gadis itu langsung mengambil sepatunya dari tangan Zhang Tai di udara. Zhang Tai benar-benar ketakutan dengan kekuatan gadis ini. Setelah mengambil sepatunya, gadis itu menatap Zhang Tai dengan ramah. Di luar dugaannya, Zhang Tai langsung menyerangnya seperti seekor harimau yang kelaparan mengejar mangsanya. Kastil Besi Hitam bab 315 menjadi tak tahu malu. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai membuka tangannya dan menyerangnya. Akibatnya, gadis itu menjadi sangat kebingungan saat dia berlari dengan cepat dan langsung terbang sejauh 10 meter. Zhang Tai tidak berhenti, dia terus berlari ke arahnya seperti harimau kelaparan. Gadis itu terus bergerak mundur sementara Zhang Tai terus bergerak maju.
Di malam hari, gadis itu melesat sejauh 100 meter dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Zhang Tai juga meledak dengan kecepatan maksimum dan terus mengejarnya. Jika kamu terus mengejarku, aku akan menghajarmu. Gadis itu menjadi sedikit marah. Kamu mencuri barang-barangku, sekarang kamu ingin melarikan diri? Zhang Tai berkata dengan agresif. Itu sepatuku. Gadis itu sangat marah pada Zhang Tai. Kamu mengambilnya dariku. Bagaimana itu bisa menjadi sepatumu? Aku mengambil sepatu itu dari alam liar. Bagaimana kamu bisa memverifikasi bahwa kamulah pemiliknya? Hanya kamu yang punya sepatu? Kamu bisa menindas adik laki-lakimu hanya karena kamu kakak perempuan? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kemampuan bertarung yang tinggi? Meskipun aku tidak dapat mengalahkanmu, aku juga akan mencobanya. Aku akan melihat apakah kamu dapat mengalahkanku sampai mati, kata Zhang Tai seperti dianiaya oleh penjahat. Dasar brengsek, gadis itu mengumpatnya dengan marah. Ketika dia melihat Zhang Tai menyerangnya seperti bajingan sekali lagi, dia langsung terbang mundur dengan wajah memerah. Zhang Tai menyerangnya dengan tangan terentang sepenuhnya. Dia pasti berniat untuk memeluknya. Sejak dia lahir, dia belum pernah dipeluk oleh siapapun dengan cara yang brutal. Tingkah laku Zhang Tai benar-benar membuatnya takut. Produksi obat serbaguna adalah peristiwa besar di Istana Naga Tersembunyi. Ketika dia mendengar bahwa orang yang memproduksi obat serbaguna bernama Zhang Tai, yang tinggal di Paviliun Songtao, dia ingin melihat ke dalam. Karena ada orang-orang dengan nama yang sama di Istana Naga Tersembunyi, ketika dia mendengar nama Zhang Tai, yang memproduksi obat serbaguna. Pertama-tama dia teringat akan bajingan yang dia temui di lembah herb. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia datang ke Paviliun Songtao untuk melihat dan menemukan bahwa itu benar-benar orang yang sama. Gadis itu tidak menyangka bahwa Zhang Tai dapat menemukannya melalui baunya. Meski begitu, dia bahkan memaksanya keluar dari sana dengan menggunakan kata-kata agresif. Terlebih lagi, kata-kata Zhang Tai yang penuh semangat dan jujur serta gerakan tak tahu malu serta niat agresifnya sekali lagi membuatnya takut. Gadis itu belum pernah melihat pria seperti itu sejak dia lahir. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun dia ingin memberi pelajaran pada Zhang Tai, gadis itu tidak bisa membuat keputusan akhir. Oleh karena itu, menghadapi tatapan mata Zhang Tai yang lugas, penuh gairah, jujur, serta sikapnya yang tidak tahu malu, gadis itu merasa sesak dan bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Zhang Tai. Pada saat ini, bahkan ketika dia ingin melarikan diri, Zhang Tai tidak akan membiarkannya pergi, sebaliknya, dia terus mengejarnya. Dia tidak dikejar seperti itu. Oleh karena itu, ketika dikejar oleh Zhang Tai, dia merasakan perasaan aneh yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun, gadis itu jauh lebih kuat daripada Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai memiliki daya tahan yang tak tertandingi karena dia telah memakan 9 buah 7 kekuatan serigala liar, dia masih tidak bisa menandingi kecepatan gadis itu. Dalam sekejap mata, mereka telah berpindah 500 meter dari Paviliun Songtao. Ketika gadis itu segera kehilangan pandangannya, Zhang Tai menjadi bingung. Kali ini, dia bahkan tidak memegang tangan lembutnya. Jika dia melarikan diri kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya berikutnya. Heh, cepatlah, berhenti. Kalau kamu terus berlari, aku akan melancarkan menyerang. Zhang Tai mulai mengancamnya. Meskipun Zhang Tai tidak bisa menandingi kecepatan gadis itu, dengan buah 7 kekuatan serigala liar, Zhang Tai memiliki daya tahan yang bertahan lama. Bahkan ketika bergegas, Zhang Tai masih bisa berbicara. Mendengar Zhang Tai berteriak keras dengan tergesa-gesa itu gadis di depannya mengungkapkan seulas senyuman. Tidak menyangka Zhang Tai masih bisa berbicara dengan normal pada saat ini, gadis itu menjadi kagum dengan daya tahan dan kemampuan lari Zhang Tai. Kamu punya waktu 3 detik, jangan menyesal. Gadis itu mengabaikan peringatan Zhang Tai. 3, 2, 1, tangkap pencurinya, pencuri perempuan itu mencuri sepatuku. Tangkap pencuri itu, pencuri perempuan mencuri sepatuku. Zhang Tai berteriak keras di belakangnya, jika kamu tidak, jangan berhenti, aku akan melaporkan kasus ini ke Istana Qingyun dengan menawarkan hadiah. Aku tidak takut padamu, aku benar-benar bisa melakukan itu. Kamu pencuri wanita yang mencuri sepatuku, tunggu saja penilaian orang lain kalau begitu. Gadis itu menjadi sangat kesal sehingga dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa begitu tidak tahu malu. Karena dia tidak ingin masalah sepele ini diketahui oleh publik, setelah mengumpat Zhang Tai dengan kata-kata bajingan, dia akhirnya berhenti. Ketika Zhang Tai menyusulnya, gadis itu sangat marah sehingga dia langsung melemparkan sepasang sepatu itu ke kepala Zhang Tai. Ini dia, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia meraih sepasang itu sepatu dengan tangan sekaligus sebelum memeluknya ke dalam mantelnya. Itu dia. Bagaimana kamu bisa mengambil barang milik orang lain begitu saja? Kamu harus mengembalikannya kepada pemiliknya? Anda bajingan, gadis itu bersumpah. Zhang Tai lalu menjawab sambil memutar matanya, sebenarnya tidak butuh mereka? Ya, aku tidak membutuhkannya. Gadis itu memelototi Zhang Tai dengan mengertakkan gigi. Dia bertanya-tanya apa lagi yang akan dilakukan si brengsek itu.
Nah, karena itu adalah tanda cintamu, aku akan menerimanya. Sudahlah, aku akan melestarikannya dengan baik. Zhang Tai kemudian memusatkan perhatian pada hal itu gadis dengan penuh emosi, yang benar-benar membuatnya bergetar untuk satu kali. Kamu, kapan aku memberimu tanda cinta? Wajah gadis itu benar-benar memerah ketika dia menunjuk ke arah Zhang Tai. Kamu baru saja mengatakannya. Zhang Tai lalu melambaikan sulamannya sepatu di depannya sebelum buru-buru menyembunyikannya di dalam mantelnya. Kamu memberiku sepatu sulamanmu dan mengatakan kepadaku kamu tidak membutuhkannya. Bukankah ini tanda cinta? Saya tidak sedang memperbaiki sepatu, namun, seorang gadis menghadiahkan sepatu bordir kesayangannya kepadaku. Bukankah itu tanda cinta? Bagaimana kalau menjelaskan kepada publik dan meminta penilaian mereka? Bukankah itu berarti seorang gadis jatuh cinta pada pria itu dengan menghadiahkan sepatu bersulam padanya? Apakah Anda berani mengatakan bahwa sepatu ini bukan milik Anda? Kamu berani mengatakan kamu tidak memberikannya padaku? Zhang Tai mengarang sambil meringis ke arah gadis itu. Kamu bajingan. Gadis itu sangat kesal dan malu sehingga dia bertanya-tanya mengapa ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini. Dia benar-benar bajingan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa saya mencuri barang miliknya dengan mengambil kembali sepatu saya sendiri? Jika saya tidak membutuhkannya, itu akan menjadi tanda cintanya. Sekarang kamu bisa menghadiahkanku sepatu sulamanmu, bolehkah aku tahu namamu sekarang? Zhang Tai menjawab tanpa mengetahui apa itu rasa malu. Kembalikan sepatuku. Gadis itu menjadi sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Mendengar jawaban Zhang Tai, dia menjadi sangat malu dan kesal sehingga dia langsung menamparkan Zhang Tai. Namun, Zhang Tai bahkan tidak bersembunyi dari serangannya. Dia hanya mengawasinya dan menunggu pukulannya. Dengan jeritan yang menyedihkan, dia langsung terbang mundur dan jatuh ke padang rumput beberapa meter jauhnya. Ia kemudian berguling dari lereng rumput setinggi 10 meter dan akhirnya tergeletak di kaki lereng rumput tersebut. Dengan satu kaki terjepit 2 kali, dia tidak bergerak lagi. Gadis itu juga tercengang karena dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bahkan tidak bersembunyi sekarang. Dia hanya membutuhkan 30% kekuatan untuk memukulnya, tapi dia jelas tahu bahwa bahkan dengan satu pukulan, dia bisa dengan mudah membunuh harimau atau macan tutul. Rakyat jelata hampir tidak tahan sama sekali. Apakah dia begitu lemah? Aku sudah memukulinya sampai mati? Saat dia berpikir tentang hal ini, tiba-tiba gadis itu merasa sangat kasihan. Melihat Zhang Tai terbaring di sana seperti mayat, gadis itu buru-buru terbang ke bawah lereng rumput. Berbaring di padang rumput, wajah Zhang Tai berubah total pucat. Dengan mata tertutup, dia tampak agak menakutkan. Saat melihat tatapan Zhang Tai, gadis itu merasa lebih sedih ketika dia buru-buru berjongkok di depan Zhang Tai untuk mengambil cek. Gadis itu mengulurkan tangannya ke bawah lubang hidung Zhang Tai menguji ritme pernapasannya. Di luar imajinasinya, Zhang Tai langsung memiringkan kepalanya dan mencium tangannya. Merasa seperti disambar petir, dia gemetar di mana-mana. Sebelum dia menjawab, Zhang Tai yang terbaring di padang rumput seperti mayat segera meraih kedua pergelangan tangannya dan memeluknya erat. Kemudian, setelah membalikkan badan, dia langsung menekannya ke bawah tubuhnya. Benar-benar di luar imajinasinya tentang Zhang Tai berpura-pura mati. Tanpa persiapan apapun, dia berhasil digerebek oleh Zhang Tai. Kekuatannya begitu besar sehingga gadis itu tidak bisa melepaskan diri. Akibatnya, dia hanya bisa ditekan di bawah tubuh Zhang Tai dengan brutal dan biadab. Pada saat ini, sepertinya Zhang Tai sedang memdiam. Gadis itu sangat kesal, kemudian, dia menjadi malu, akhirnya, dia menjadi bingung. Meskipun Zhang Tai telah menekan banyak gadis sebelumnya, kali ini, dia merasa paling stimulatif. Meski menekan gadis ini, Zhang Tai tidak melakukan gerakan apapun secara berlebihan, sebaliknya, dia hanya menatapnya. Gadis itu kemudian memutar tubuhnya ketika dia menemukan Zhang Tai itu seperti seekor lembu kuat yang tidak mengizinkannya mengerahkan kekuatan sama sekali. Sebagai hasilnya, dia hanya menatap Zhang Tai dengan malu-malu dan marah, lalu berusaha terlihat galak. Apa maumu? Cepat. Lepaskan aku tidak akan melakukannya. Zhang Tai dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, jika aku melepaskanmu, kamu akan melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku tidak akan bisa menyusulmu. Karena sangat sulit untuk mengejarmu, jika aku membiarkanmu saja jika tidak, aku akan menjadi idiot. Saat Zhang Tai mengatakan ini, gadis itu merasa kenyang dengan perasaan yang aneh, yaitu hangat, malu-malu, sedikit manis dan geram. Jika aku tahu kamu bajingan, aku akan menamparmu sampai mati. Sambil menahan perasaan aneh itu, gadis itu berkata dengan galak. Kastil Besi Hitam bab 316 Tuan Nakal. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang ditampar sampai mati oleh tanganmu. Zhang Tai meringis sambil memiringkan kepalanya untuk memandangnya. Katanya kecantikan akan terlihat lebih indah di bawah cahaya lampu. Sebenarnya, kamu juga terlihat lebih cantik di bawah sinar bulan, terutama jika kamu terlihat galak. Mendengar pujian Zhang Tai, gadis itu hampir tidak bisa mempertahankan tatapan tegasnya.
Sambil memiringkan kepalanya, ia tidak berani menatap mata Zhang Tai yang panas. Dasar brengsek, lepaskan aku. Jika bukan karena wajahku yang tebal satu, aku pasti sudah terluka parah sekarang. Kamu ingin aku mengakhiri ini dengan melepaskanmu? Setidaknya kamu perlu memberiku sedikit kompensasi. Kompensasi apa? Menekan gadis itu di bawah tubuhnya, Zhang Tai merasa sangat merangsang. Melihat gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring di bawah tubuhnya, Zhang Tai merasakan perasaan yang cukup kuat dan sejuk muncul dari dalam. Katakan padaku namamu dulu, saya Lan Yunxi, jawab gadis itu sambil melihat ekspresi Zhang Tai. Nama ini kedengarannya bagus. Tapi aneh, aku mungkin pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Zhang Tai menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Namun, dia lupa di mana dia mendengarnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak memikirkannya lagi. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Gadis itu berusaha tenang. Mustahil. Mengapa? Gadis itu memelototi Zhang Tai. Karena selama aku melepaskanmu, kamu pasti akan menghajarku. Selain itu, tidak cukup hanya dengan menyebutkan namamu saja. Zhang Tai menjelaskan dengan serius. Bajingan, kamu harus berjanji padaku satu hal lagi. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu atas pukulan itu. Apa? Gadis itu bertanya. Panggil aku suami, Zhang Tai berkata tanpa malu-malu. Dengan mata terbelalak, Lan Yunxi memelototi Zhang Tai karena dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa mengajukan persyaratan yang berlebihan memanggilnya suami. Gadis itu tidak berbicara lagi, sebaliknya, dia langsung berusaha melepaskan diri dari kendali Zhang Tai. Kali ini, dia sangat kuat sehingga dia hampir menjatuhkan Zhang Tai ke tanah. Tangannya juga hampir lepas dari kendali Zhang Tai. Hal ini benar-benar mengejutkan Zhang Tai, karena ia tidak menyangka kalau gadis ini begitu kuat. Dia hampir kehilangan kendali. Zhang Tai hampir mencapai level 7 sekarang. Selama berada di Pulau Naga tersembunyi, kekuatan Zhang Tai melonjak begitu cepat hingga bahkan tangannya bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 1 ton. Dalam hal ini, gadis itu masih bisa lepas dari kendaliku. Zhang Tai sangat terkejut karenanya. Meskipun tangannya tidak lepas dari kendali Zhang Tai, salah satu kakinya mendapatkan ruang gerak tertentu. Gadis itu kemudian menggerakkan kakinya dan langsung menabrak perut bagian bawah Zhang Tai, yang sangat menyakitkan bagi Zhang Tai. Jika bukan buah berbadan besi yang dimakan Zhang Tai selama periode ini, gadis ini pasti sudah lama membuat Zhang Tai pingsan. Meski tidak pingsan, Zhang Tai hampir pusing karena tendangan ini. Alhasil, dia terus menarik napas dalam-dalam. Ketika gadis itu bersiap menendang Zhang Tai untuk kedua kalinya, Zhang Tai segera menghentikan tendangannya dengan menempelkan lututnya ke lutut gadis itu. Pada saat yang sama, dia bergulat dengan kakinya sambil memeluk erat gadis itu dengan tangannya. Saat gadis itu mulai meronta, keduanya mulai berguling-guling di padang rumput. Ketika mereka berhenti, gadis itu berseru sekali lagi sambil ditekan lagi di bawah tubuh Zhang Tai. Selain itu, kakinya telah dibelah oleh kaki Zhang Tai dari tengah. Zhang Tai telah memotong bagian tengah kakinya seperti sumbat. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa menyatukan kedua kakinya. Lebih jauh lagi, Zhang Tai menjaga perut bagian bawahnya tetap dekat dengan perutnya, membuatnya tidak bisa menyerang tempat di atas paha Zhang Tai, hampir tidak menyisakan ruang bergerak untuk Zhang Tai. Gerakan ini membuatnya semakin malu karena Zhang Tai merasa sedang memperkosanya. Mereka berdua menggunakan seluruh upaya mereka, saat ini, mereka berdua terengah-engah. Bajingan, lepaskan aku, Lan Yunxi memelototi Zhang Tai sementara pipinya memerah seperti pelangi di cakrawala karena gerakan sebelumnya dan sikap malu-malu. Panggil aku suami, Zhang Tai melebarkan matanya saat menatapnya. Mustahil, Lan Yunxi memiringkan kepalanya. Kamu punya satu kesempatan lagi, mau atau tidak? Mustahil. Saat melihat gadis di bawah tubuhnya, jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia menundukkan kepalanya dan dengan ganas mencium bibirnya. Dengan mata terbelalak, Lan Yunxi tidak pernah percaya bahwa Zhang Tai berani menciumnya dengan paksa. Dengan mata terbelalak, mereka berdua saling menatap sementara bulu mata mereka hampir bertabrakan. Zhang Tai terus mengawasinya saat suasana hatinya berubah dari kaget, marah, menjadi malu dalam beberapa detik. Zhang Tai terus menghisap bibir lembutnya dengan rakus. Dia telah melatih keterampilan berciumannya oleh gadis-gadis di asosiasi mawar. Dia sangat mahir dalam berciuman. Saat dia mencium bibirnya, lidahnya terus-menerus berenang di antara bibirnya. Segera, mata Lan Yunxi berubah dari malu menjadi setengah tertutup. Ketika Lan Yunxi tidak sabar untuk mengeluarkan suara sengau, Zhang Tai akhirnya membuka giginya yang putih bersih menggunakan lidahnya. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai sudah melonggarkan koplingnya. Namun, gadis itu rela memeluk Zhang Tai dan mulai menanggapinya dengan antusias. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai terengah-engah sementara muminya sekeras besi. Ia kemudian segera meninggalkan bibir gadis itu dan berlutut di padang rumput di hadapannya. Karena terengah-engah, dia langsung melepas celananya dan buru-buru membuka rok gadis itu.
Ketika Zhang Tai melepaskan ikat pinggangnya, gadis itu tiba-tiba terkejut dan terbangun. Saat dia melihat mumi jelek Zhang Tai, yang akan melepas roknya, gadis itu menjadi sangat malu dalam hitungan detik. Kamu, apa yang kamu lakukan? Gadis itu bertanya dengan penuh panik. Setiap gadis akan sedikit bingung ketika mereka menghadapi hal ini untuk pertama kalinya. Zhang Tai mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Aku akan mengambil jalan pintas menuju hatimu. Segera setelah dia menyelesaikan kalimat ini, Zhang Tai telah ditendang dan dikirim terbang ke udara dan berguling sejauh 5-6 meter di padang rumput. Setelah serangan itu, Lan Yunxi langsung melompat dari padang rumput. Menyentuh wajahnya yang demam, dia langsung melayang beberapa puluh meter jauhnya tanpa peduli apakah Zhang Tai masih hidup atau tidak. Sambil menggerakkan mulutnya dan menyentuh jejak kaki di dadanya, Zhang Tai memanjat dari padang rumput. Dia kemudian melihat bayangan itu 100 meter jauhnya. Zhang Tai masih ingin mengejarnya, namun, dia menyadari pantatnya masih telanjang. Zhang Tai merasa sedikit kasihan ketika dia akhirnya melarikan diri, namun, memikirkan pencapaian malam ini dia sudah mencium bibirnya ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sekali lagi, merasa penuh dengan pencapaian yang tak terkatakan. Terhadap respon gadis itu yang malu-malu namun antusias tadi, Zhang Tai merasa seperti telah menemukan harta karun. Ini adalah seorang gadis yang terlihat dingin namun hatinya panas. Lan Yunxi, Zhang Tai mendecakkan bibirnya sambil bergumam. Saat ini, dia masih bisa merasakan sisa wangi dari bibir gadis itu. Wah, aneh sekali, bagaimana aku bisa merasakan nama ini menjadi begitu familiar? Ketika Zhang Tai menggumamkan nama ini, dia berjalan menuju pavilion Song Tao. Dia samar-samar merasa pernah melihat nama ini di suatu tempat sebelumnya. Ketika Zhang Tai kembali ke pavilion Song Tao dan melihat kornis tinggi pavilion Song Tao, dia langsung teringat di mana dia melihat nama itu. Astaga, ketika dia akhirnya ingat di mana dia melihat nama ini, Zhang Tai langsung berhenti. Dengan mata terbelalak, Zhang Tai akhirnya teringat bahwa dia pernah melihat nama ini di daftar naga tersembunyi di Istana Qingyun. Lan Yunxi menempati peringkat pertama dalam daftar kekuatan pertarungan naga tersembunyi dan daftar kontribusi klan naga tersembunyi. Apakah gadis itu, yang menjadi begitu terburu-buru saat melihat dia melepas celananya, adalah saudara perempuan pertama, sosok paling terkenal di Departemen Breaking Heavens? Setelah berpikir cukup lama, Zhang Tai akhirnya menerima kenyataan ini. Malam ini, dia telah menyelesaikan pembalikan gempa bumi. Pada saat ini, Zhang Tai juga mengetahui mengapa dia tidak dapat mengingat di mana dia melihat nama ini. Karena ketika dia melihat nama ini di Istana Qingyun, dia mengira itu pasti laki-laki. Pada pagi kedua, Yang Yuankang datang menemui Zhang Tai dengan permintaan maaf. Ketika kami mendapatkan obat-obatan itu beberapa hari yang lalu, kami juga tidak tahu bahwa itu adalah obat serbaguna. Zhang Feng kemudian memberitahu beberapa teman bahwa Anda membuat obat serbaguna itu. Oleh karena itu, saat mereka tahu itu adalah obat serbaguna, banyak orang tahu bahwa Anda yang membuatnya. Saya mendengar banyak orang datang ke sini untuk Anda tadi malam. Apakah mereka menemukan masalah untuk Anda? Zhang Tai benar-benar tidak terlalu memikirkan kejadian ini karena dia tahu bahwa hal itu akan terjadi cepat atau lambat. Oleh karena itu, dia tidak menyalahkan Yang Yuankang, sebaliknya, dia menghiburnya, tidak apa-apa, cepat atau lambat, mereka akan mengetahuinya. Bagaimana dengan penjualannya akhir-akhir ini? Berbicara tentang penjualan, Yang Yuankang langsung menjadi gembira, permintaan benar-benar melebihi pasokan. Jika kami tidak mengendalikan volume penjualan, kami sudah lama menjual semuanya dalam satu hari. Hei, kamu pasti menghasilkan banyak. Sebelumnya, harga jual satu botol obat itu adalah 5 koin emas, sekarang, harganya naik menjadi 9 koin emas. Merasa malu, Yang Yuankang menatap Zhang Tai, bagaimana kita membagi kelebihan keuntungan. Zhang Tai kemudian melambaikan tangannya dengan murah hati, ini milikmu. Di masa depan, aku masih akan memberikanmu dengan harga 4 koin emas per botol. Yang Yuankang tersenyum lebar ketika dia merasa Zhang Tai benar-benar seorang teman baik. Kami menyewa sebuah toko di kota Naga Hitam. Toko itu baru saja didekorasi. Kami akan mulai menjalankannya beberapa hari kemudian. Zhang Tai mengangguk ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, apakah kamu kenal Lan Yunxi? Kakak senior Si? Yang Yuankang menatap Zhang Tai dengan heran. Dia adalah orang paling terkenal di Istana Naga Tersembunyi. Banyak orang yang mengejarnya. Aku tahu, dia menempati urutan pertama dalam daftar kekuatan pertarungan naga tersembunyi dan daftar kontribusi klan naga tersembunyi. Mereka yang berani mengejarnya benar-benar cukup berani. Mengatakan ini, bahkan Zhang Tai tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia hanya mengertakkan gigi dan menyadari bahwa dia memiliki banyak pesaing. Mungkinkah orang-orang itu tidak tahu malu seperti saya? Ho, kakak perempuan Si memiliki penampilan yang luar biasa dan kekuatan bertarung yang hebat. Terlebih lagi, dia adalah putri Pangeran Longwin dan putri klan Zhang di Istana Huaiyuan.
Tidak ada bedanya dengan memasuki langit dengan satu langkah untuk mendapatkan hatinya. Untuk banyak orang, Yang Yuan Kang menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Lan Yunxi adalah putri Zhang Taixuan. Pangeran angin panjang. Zhang Tai membelalakkan matanya. Mengapa dia tidak menggunakan nama keluarga Zhang? Ibu kakak perempuan Si lahir di klan Lan di Istana Xian. Yang merupakan putri dari klan Lan, juga wanita pertama yang menikah dengan klan Lan setelah klan Lan dan klan Zhang menjalin hubungan melalui pernikahan. Keturunan pertamanya untuk klan Zhang seharusnya juga nama keluarga Lan, oleh karena itu, kakak perempuan senior Si mengikuti nama keluarga ibunya. Zhang Tai benar-benar terkejut. Dia akhirnya mengerti betapa peri suci wanita yang dicintainya. Sial, sayang sekali. Jika Kaun Longwin tahu bahwa putrinya hampir diolehku, akankah dia datang ke Pulau Naga tersembunyi dengan pedang untuk memenggal kepalaku? Kastil Besi Hitam bab 317 Manjusaka. Zhang Tai sangat terkejut dengan status wanita yang dicintainya. Zhang Tai memahami bahwa keberanian adalah syarat penting bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita. Namun menjadi berani saja tidak cukup. Dia mencintainya bukan karena statusnya dan manfaat yang bisa dia berikan padanya. Ia tidak peduli dengan latar belakang keluarga dan ayah Lan Yunxi. Namun Zhang Tai harus mengakui bahwa jika ia ingin menikahi Lan Yunxi, maka hubungan antara dirinya dan Lan Yunxi pasti akan terpengaruh oleh pertengkaran dan segala sesuatu tentang Lan Yunxi. Ini tidak bisa dihindari. Setelah Yang Yuan Kang pergi, Zhang Tai menjadi sangat serius. Dia mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Setelah berpikir cukup lama, Zhang Tai mendapatkan sebuah kesimpulan yang merendahkan diri sendiri dengan status dan posisi sosialnya saat ini, meskipun Lan Yunxi setuju untuk menikah dengannya. Dia masih akan mengalami tekanan dan penghinaan yang besar karena dia. Dia bahkan mungkin menghadapi masalah yang sebenarnya bisa dia hindari sebelumnya. Jika dia menikahi Lan Yunxi, hasilnya akan sama dengan seorang putri menikahi seorang pejalan kaki yang sedang memotong kayu. Meskipun Zhang Tai merasa tidak nyaman dengan kesimpulan ini, Zhang Tai tahu bahwa itulah faktanya. Zhang Tai pasti tidak akan membiarkan seorang wanita menanggung tekanan dari keluarganya dan kenyataan karena harga dirinya yang kuat. Dia bahkan tidak akan mengerutkan dahinya sedikit pun jika dia bisa menahan semua tekanan yang dialami Lan Yunxi, namun, semua tekanan harus ditanggung sendiri oleh Lan Yunxi. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Jika seorang pria tidak dapat membantu wanita yang dicintainya keluar dari masalah, alih-alih membawa lebih banyak masalah pada wanita, dia tidak akan memenuhi syarat sebagai pria. Zhang Tai kemudian mengertakkan giginya ketika pikirannya yang mendidih mulai pulih dan menjadi sekeras granit yang berat dan keras. Lan Yunxi, Zhang Tai diam-diam menggumamkan nama ini beberapa kali sebelum mencoba yang terbaik untuk mengingat gambarnya. Wajah gadis itu muncul di benaknya. Akhirnya, Zhang Tai dengan sedih mendapati bahwa dalam satu malam, kecuali pakaiannya, dia telah melupakan penampilannya sekali lagi. Jika dia mengatakan hal ini kepada orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya, namun, itu benar. Apakah ini penyakit cinta? Zhang Tai tidak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Tai mengendalikan dorongan hatinya untuk menemukan Lan Yunxi dan mengingat kembali penampilannya, sebaliknya. Dia mengeluarkan sepasang sepatu bersulam dari bagian dalam mantelnya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum pergi. Zhang Tai juga tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menyebutkan kata suci cinta di depan Lan Yunxi, namun dia tahu bahwa emosi pribadinya terhadap wanita itu sama membaranya seperti api dan sekuat besi. Pagi ini, Zhang Tai berlatih keterampilan dasar bergerak dengan sangat serius dan susah payah sehingga sangat mengejutkan kakak perempuan seniornya, Ma Aiyun, yang sedang membimbing dia di satu sisi. Setelah 2 jam pelatihan, kakak perempuan Ma Aiyun yang baru saja mendengar kabar tersebut. Lalu, ia bertanya pada Zhang Tai, katanya. Ada seorang pria bernama Zhang Tai yang memproduksi obat serbaguna itu, bukan? Setelah melemparkan handuk yang digunakan untuk membersihkan keringatnya ke satu sisi, Zhang Tai tersenyum, haha. Itu aku, kamu seorang alkemis tersembunyi, tapi kamu tidak menyebutkan itu sebelumnya. Ma Aiyun bertanya karena penasaran. Saya bukan seorang alkemis. Saya cukup beruntung menemukan rahasia pembuatan obat ini. Banyak temanku yang ingin membelinya, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya bahkan dengan 10 koin emas. Temanmu menginginkan itu, tentu belum pernah dengar kalau enzim adalah produk kecantikan terbaik untuk anak perempuan. Enzim biasa pun bagus untuk mempercantik kulit dan menunda kerutan, apalagi enzim super. Mengatakan ini, Ma Aiyun tersenyum dan bertanya dengan nada bercanda. Bagaimana kalau membelinya langsung darimu dengan harga lebih murah? Menggunakan obat serbaguna untuk mempercantik diri? Zhang Tai menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu tentang perempuan. Bagi anak perempuan, peran terbesar obat serbaguna yang dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis adalah mempercantik dan menunda usia tua. Mereka bahkan akan menghabiskan seluruh uangnya untuk itu. Zhang Tai tahu bahwa 10 koin emas tidaklah murah bagi banyak gadis.
Pembayaran bulanan Departemen Breaking Heavens hanya 30 koin emas, yang telah menyusahkan banyak orang. Namun, masih ada gadis yang rela menghabiskan 10 koin emas untuk mempercantik dirinya. Menyadari bahwa Zhang Tai menjadi sedikit linglung, Ma Ayun berpikir bahwa agak sulit bagi Zhang Tai untuk memproduksinya dalam waktu singkat. Menurutnya, sulit bagi alkemis profesional untuk menghasilkan hal itu. Apalagi Zhang Tai yang bukan seorang alkemis. Jangan merasa kasihan dengan hal itu. Jika Anda tidak bisa memproduksinya dalam waktu singkat, lupakan saja. Meski mengatakan demikian, Ma Ayun tetap mengungkapkan rasa kecewa. Zhang Tai kemudian tersenyum sambil langsung mengeluarkan wadah obatnya dari rak pakaian di sisinya dan mengeluarkan 6 botol obat serbaguna yang telah diisi baru-baru ini dan memberikannya kepada Ma. Haha, jika orang lain menginginkannya dariku, mungkin aku tidak punya. Tapi jika kakak senior Ma menginginkannya, tentu saja aku punya. Saat melihat botol obat, Ma Ayun langsung tersenyum lebar saat wajahnya bersinar. Benar-benar tidak kusangka kau akan membawanya. Berapa harganya? Begini saja, aku tidak pernah mampu membeli lebih dari 10 koin emas. Gratis. Saya menghadiahkannya kepada Anda dan kakak perempuan senior lainnya, satu untuk Anda masing-masing. Silakan membaginya dengan kakak perempuan senior lainnya. Terima kasih atas bimbingan Anda kepada saya selama periode ini. Ini hanya hadiah kecil saya. Zhang Tai menambahkan dengan murah hati. Jika aku menginginkan uang darimu karena hal kecil ini, kamu akan meremehkanku. Ma Ayun juga merupakan orang yang murah hati di antara kakak-kakak perempuan Zhang Tai, dan bisa mengenali emosi pribadi dengan sangat baik. Mendengar jawaban Zhang Tai, maka ia tidak ragu-ragu lagi dan langsung menyimpan botol-botol itu. Baiklah, aku akan mengucapkan terima kasih atas nama mereka. Apapun yang terjadi, kau tidak akan kekurangan uang di masa depan. Zhang Tai menyeringai ketika dia tiba-tiba teringat satu hal, kakak senior Ma. Bagaimana biasanya kamu menghasilkan uang dengan kakak perempuan senior lainnya? Terutama dengan melakukan tugas klan atau mengumpulkan item khusus. Apakah itu sulit? Sambil mengangkat wajahnya yang cantik, Ma Ayun memandang ke arah Zhang Tai dengan nada menghina. Kamu pikir semua orang bisa menghasilkan uang seperti kamu dengan bertaruh atau memproduksi obat-obatan serbaguna? Gadis manapun yang keluar dari Departemen Breaking Heavens telah menjadi gadis tangguh. Zhang Tai menjadi sedikit malu dan tersenyum, aku punya ide. Jika kamu dan kakak-kakak senior lainnya menganggap hal itu bisa dilakukan, kamu bisa membuka toko yang menjual obat-obatan serbaguna di Pulau Naga tersembunyi. Obat-obatan serbaguna mempunyai manfaat yang baik. Pasar sekarang. Nanti, saya bisa memberi Anda obat serbaguna dengan harga lebih rendah dan Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Mendengar kata-kata Zhang Tai, Ma Ayun menatapnya sambil mengedipkan matanya dan bertanya dengan serius, apakah kamu bersungguh-sungguh? Tentu saja. Berapa harganya jika aku mengambil obat itu darimu? Hanya 4 koin emas per botol untukmu dan kakak perempuan senior lainnya. 4 koin emas. Ma Ayun kaget banget dengan harga semurah itu. Ia menatap Zhang Tai dengan serius seperti sedang mengamati sekuntum bunga sebelum berkata, lumayan, katakan padaku, Caidi atau Ziyi. Yang mana yang kamu suka? Aku akan berperan sebagai mak comblang. Sebenarnya aku menginginkanmu. Kamu benar-benar memiliki sosok yang bagus, Mas Senior. Kamu montok dan feminin. Setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar kencang. Zhang Tai bercanda. Mendengar kata-katanya, pipi Ma Ayun memerah saat dia meninju kepala Zhang Tai dengan lembut, lidah ular, terima pukulanku. Zhang Tai buru-buru melompat sambil tersenyum lebar. Setelah pelatihan hari ini, Zhang Tai datang ke pusat administrasi Herb Valley pada sore hari dan memesan botol eksklusif obat serbaguna pertamanya. Karena banyak alkemis berkumpul di lembah ramuan Departemen Breaking Heaven, menjadi tanggung jawab lembah ramuan untuk menyediakan berbagai layanan bagi para alkemis dari semua tingkatan. Termasuk menyediakan botol obat khusus, yang merupakan layanan paling umum. Tentu saja, meskipun seseorang bukan seorang alkemis, Anda juga dapat menyesuaikan botol untuk menampung cuka selama Anda mampu membelinya. Mengingat perkembangan selanjutnya, Zhang Tai memutuskan untuk menggunakan simbol terdaftar pribadinya pada botol-botol tersebut. Biaya untuk mendaftarkan simbol pribadi untuk botol obat di Asosiasi Alkemis adalah 86 koin emas, yang sangat mahal dan jauh melebihi kemampuan pembelian rakyat jelata. Setelah pendaftaran ini, pendaftar akan menikmati perlindungan dari Asosiasi Alkemis dan memiliki semua hak dan kepentingan simbol ini. Sebelumnya, Zhang Tai ingin mendaftarkan pohon muda sebagai simbolnya, namun, dia diberitahu bahwa banyak alkemis yang mengadopsi pohon muda sebagai simbol yang sangat mirip. Oleh karena itu, Asosiasi Alkemis telah memutuskan untuk tidak menerima pohon muda sebagai simbol eksklusif. Terakhir, Zhang Tai menggunakan simbol yang benar-benar baru. Itu terdiri dari 2 elemen. Bunga misterius, berdarah, indah yang mekar penuh dan sebuah kata di bawahnya yang dapat membangkitkan imajinasi tak terbatas dari orang-orang Manjusaka. Manjusaka juga disebut Higanbana atau setan kebaikan. Itu melambangkan keanggunan dan kemurnian.
Di beberapa tempat, juga mewakili kenangan sedih dan saling merindukan. Setelah menerima simbol Zhang Tai, seorang pelukis profesional akan bertanggung jawab mendesainnya. Simbol itu ditampilkan oleh estetika. Ketika sang pelukis menyelesaikan Manjusaka, hal itu mengingatkan Zhang Tai pada Lan Yunxi. Karena itu, dia langsung memperbaikinya. Dibandingkan dengan simbol indah ini, jumlah botol obat pertama yang dipesan Zhang Tai mengejutkan semua orang di pusat administrasi 10.000 botol. Bagi alkemis manapun, ini adalah jumlah yang mengerikan. Di seluruh departemen Breaking Heavens, tidak ada alkemis yang bisa menghasilkan begitu banyak obat sekaligus. Setelah Zhang Tai meninggalkan Herb Valley, berita tentang sejumlah botol obat yang ia pesan terdengar oleh seseorang, yang kemudian menimbulkan serangkaian perubahan, yang bahkan di luar imajinasi Zhang Tai. Setelah meninggalkan Herb Valley, Zhang Tai datang ke dermaga untuk melepaskan ikan lagi. Setelah itu, ia makan malam sebelum kembali ke kediamannya. Dia kemudian memasuki kastil besi hitam. Dalam beberapa detik, setelah memasuki kastil besi hitam, Zhang Tai benar-benar terkejut karena dia tidak melihat ada buah di seluruh pohon buah Manjusaka Karma. Kastil besi hitam bab 318 kehendak bebas. Zhang Tai ingat ketika dia memasuki kastil besi hitam terakhir kali, dia masih bisa melihat banyak buah-buahan yang tergantung di pohon. Termasuk 3 buah Leakles matang yang digunakan untuk darah cadangan. Buah Leakles yang seharusnya sudah matang hari ini, buah bertubuh besi yang telah matang lebih dari 80%. Buah 7 kekuatan serigala besar yang mentah, buah penebusan mentah dari uang emas, buah penebusan mentah dari cacing tanah, dan buah penebusan dari ikan sisik pasir yang dia telah dibebaskan hari ini. Namun, saat ini, semuanya telah menghilang. Melihat pohon kecil itu, Zhang Tai mengusap matanya. Dia bergerak mengelilingi pohon kecil itu membentuk lingkaran dengan rasa tidak percaya. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali dedaunan pohon. Apa yang terjadi? Zhang Tai tidak tahan dengan kekosongan saat dia mengulurkan tangannya ke arah pohon kecil sementara sebaris kata muncul di depannya. Kehendak bebas yang suci tidak dapat diganggu-gugat. Ini adalah hukum tertinggi yang harus diikuti oleh semua makhluk hidup di alam semesta ini. Karena Tuhan telah melanggar kehendak bebas seseorang akhir-akhir ini, aura dan energi semua buah di pohon buah Manjusaka Karma akan menghilang secara otomatis. Selain itu, tidak ada buah lain yang matang dalam 2 minggu. Kehendak bebas yang sakral tidak dapat diganggu-gugat. Kapan saya melanggar keinginan bebas seseorang? Zhang Tai menjadi tercengang ketika dia mencoba mengingat. Tunggu. Apakah itu karena apa yang terjadi tadi malam? Tidak. Ketika Zhang Tai menjadi tercengang, Heller, pelayan Castle of Black Iron, sudah berdiri di samping panggung di bawah pohon kecil dan menyaksikan Zhang Tai dengan ekspresi frustrasi. Zhang Tai lalu berjalan menuruni panggung. Tuan Kastil. Heller membungkuk di depan Zhang Tai dengan anggun. Heller, ada apa dengan ini? Kenapa buahnya? Anda harus bertanya pada diri sendiri, tuanku. Pohon buah Manjusaka Karma mencerminkan hukum sebab dan akibat. Perilaku Anda pasti akan menimbulkan akibat yang sama. Ini adalah harga bagi Anda untuk melanggar keinginan bebas orang lain, kata Heller dengan tenang. Keinginan bebas? Apakah karena Lan Yunxi? Benar. Kamu dengan paksa membatasi kebebasan dan pergerakan gadis itu sebelum memaksanya memanggilmu suami. Akhirnya, kamu bahkan menciumnya. Kamu telah melanggar keinginan bebasnya? Sambil menatap Zhang Tai dengan penuh minat, Heller menambahkan, apakah kamu benar-benar ingin memperkosanya pada saat itu? Jika demikian, kamu pasti telah mengesampingkan keinginan bebasnya dan kamu mungkin akan menderita konsekuensi yang lebih serius. Merasa sangat malu, Zhang Tai menggaruk kepalanya, kenapa? Aku hanya bercanda pada awalnya. Meski kemudian menjadi agak nakal, aku tidak akan pernah melakukan itu secara berlebihan. Tapi kamu bahkan sudah melepas celanamu? Heller menjawab sambil tersenyum. Aku terlalu konsentrasi saat itu. Pada awalnya ketika aku menciumnya dengan paksa, dia benar-benar menentang. Namun, kemudian, aku tidak memaksanya lagi, malah, dia mulai memeluk dan menciumku. Saya pikir dia ingin melakukan itu dengan saya. Namun, dia akhirnya ketakutan. Inilah yang sebenarnya dipikirkan Zhang Tai. Bagi gadis-gadis yang pernah ditemui Zhang Tai, ia menyadari bahwa selama mereka ingin menciumnya dengan cara seperti itu, mereka sepertinya tidak akan menolaknya. Malam itu, meski diawali dengan ciuman yang kuat, namun di tengahnya mereka berdua mengumbar kemesraan. Oleh karena itu, karena dorongan hati, Zhang Tai ingin langsung bercinta dengannya. Namun, di luar imajinasinya saat dia melepas celananya, dia membangunkannya yang kemudian langsung mengusir pria canggung dan cabul ini. Setelah melakukan itu, Zhang Tai membuat kesimpulan. Dia juga merasa sedikit cemas untuk melakukan hal itu pada saat itu. Gadis-gadis dari Departemen Breaking Heavens tidak akan pernah bisa ditandingi oleh gadis-gadis di Asosiasi Mawar, apalagi Lan Yunxi. Jika dia menciumnya dengan paksa seperti anak laki-laki yang tidak bersalah dan melepaskannya, hasilnya akan sangat berbeda dari sekarang. Mengatakan ini, Zhang Tai tiba-tiba teringat sesuatu.
Bagaimana Heller bisa mengetahui apa yang terjadi tadi malam dengan begitu jelas? Dia belum pernah membayangkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia kemudian langsung melebarkan matanya dan menatap Heller. Apakah itu berarti kamu tahu semua yang aku lakukan di luar? Sudahlah Tuan Kastil, yang aku tahu hanya tentang urusan antara kamu dan buah pohon buah Manjusaka Karma. Inilah arti dan alasan keberadaanku. Heller menjelaskan, adapun orang lain, kecuali Anda memberitahu saya tidak akan pernah tahu. Zhang Tai akhirnya mengeluarkan isyarat. Ini baik. Jika Heller tahu segalanya tentang apa yang saya lakukan di luar, itu akan menjadi terlalu canggung. Di masa depan, jika aku menikahi seorang istri dan bercinta dengannya. Heller bahkan bisa mengetahui ketika aku melepas pakaianku dan melepaskan angin, itu hanyalah pertunjukan langsung. Dan, jika aku bercinta dengan wanita, apakah itu akan membuahkan hasil? Zhang Tai bertanya dengan tidak jelas. Tidak, jawab Heller. Zhang Tai akhirnya menjadi tenang. Namun, saat melihat ke arah pohon kecil yang tidak membuahkan hasil, Zhang Tai merasakan sakit sekali lagi, buahku yang tidak bocor. Kali ini benar-benar kerugian besar. Selain buahnya yang hilang, pohon kecil itu bahkan tidak akan berbuah lagi dalam 2 minggu. Sepertinya itu adalah protes atas apa yang kulakukan tadi malam. Tidak mungkin, aku hanya menciumnya dengan paksa. Aku bahkan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Jika ada gadis yang menciumku dengan paksa, aku pasti tidak akan protes sama sekali. Zhang Tai mengeluh di dalam hati. Oh, apa maksudmu dengan keinginan bebas? Jika seseorang ingin menjebakku, apakah aku akan melanggar keinginan bebasnya dengan memukulinya? Kamu bisa melakukan serangan balik terhadap musuhmu secara gratis. Ini tidak akan memberimu hukuman apapun. Heller menatap Zhang Tai, kehendak bebas adalah hak paling mendasar yang dimiliki semua makhluk hidup. Kehendak bebas adalah makna dan landasan keberadaan makhluk hidup, serta hak untuk memilih yang dimiliki setiap makhluk hidup untuk menjalani kehidupan mandiri dan nilai kebebasannya. Semakin senior dan cerdas makhluk hidup dan kehidupan sosialnya, semakin mereka menghormati kehendak bebas semua makhluk hidup. Sebagai perbandingan, semakin rendah, rusak, dan semakin gelap makhluk hidup dan kehidupan sosial, semakin mereka akan menghancurkan dan menginjak-injak keinginan bebas orang lain. Seperti dinasti matahari, Zhang Tai bertanya. Ya, dinasti matahari adalah eksistensi sosial yang sangat rusak dan gelap. Ia menginjak-injak kebebasan setiap orang atas nama dewa tertinggi. Ini adalah penghujatan terbesar bagi semua makhluk hidup. Apakah benar ada dewa? Zhang Tai memutar matanya saat dia langsung bertanya. Heller segera memahami tipuan Zhang Tai. Lalu ia menjawab dengan bijak dan tidak jelas, sudah kubilang padamu, aku tidak tahu tentang jawaban pertanyaan ini, mungkin dari sudut pandang kehendak bebas. Kau bisa memanggil mereka yang memiliki paling banyak hak milik. Kemampuan tak terbatas dan kuat untuk sepenuhnya melaksanakan kehendak bebas mereka sendiri sebagai dewa. Maksudmu, para dewa itu selalu bahagia. Karena seseorang atau makhluk hidup yang dapat melakukan kehendak bebasnya semaksimal mungkin tidak akan pernah merasa jengkel dan frustrasi. Dia juga tidak akan memiliki suasana hati yang negatif. Sebuah pemikiran terlintas di benak Zhang Tai. Jawaban Heller segera mengingatkan Zhang Tai akan pertanyaan ini, jika demikian. Mengapa banyak dewa dalam legenda berpikiran sempit? Mengapa mereka memiliki berbagai suasana hati negatif seperti marah, iri dan selalu menghukum orang lain? Itu hanya trik yang digunakan oleh para bajingan itu. Mereka menaruh keinginan dan ketakutan mereka pada dewa sungguhan dan menciptakan dewa palsu untuk menakut-nakuti orang. Dalam kata-kata mereka, dewa itu maha kuasa. Mereka menciptakan segalanya, namun, dewa tidak bisa mengendalikannya. Makhluk hidup yang mereka ciptakan, bahkan bisa saja mereka menciptakan sesuatu yang tidak mereka sukai, sehingga membuat mereka lelah dan gelisah dengan suasana hati yang campur aduk. Ini adalah kontradiksi diri, karena tidak ada Tuhan yang maha kuasa dan tidak cakap di alam semesta. Ini melanggar aturan fundamental alam semesta. Apa aturan dasar alam semesta? Rasa penasaran Zhang Tai kembali muncul. Heller melirik Zhang Tai dalam-dalam dan berkata dengan jujur, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jawaban ini benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Kedengarannya sangat sederhana, namun mengandung banyak rahasia. Zhang Tai menggumamkannya 2 kali. Meskipun sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dia masih tidak dapat memahaminya. Setelah berpikir 2 kali, Zhang Tai masih tidak bisa memahami apapun dan tidak menangkap apapun. Zhang Tai kemudian tidak memikirkannya lagi seperti biasanya. Dia tidak keras kepala. Kamu bilang kamu tahu segalanya tentang buah di pohon kecil? Benar. Zhang Tai mengubah fokusnya begitu cepat hingga Heller pun terkejut karenanya. Bagaimana mungkin seseorang yang tertarik dengan aturan dasar alam semesta tiba-tiba bertanya tentang buah-buahan di pohon kecil? Kamu pasti tahu penyebab hilangnya buah-buahan itu kan? Zhang Tai mengungkapkan sedikit kesedihan yang bahkan Heller tidak tahan. Ya, kalau begitu, aku ingin tahu itu, apakah itu ciuman pertama Lan Yunxi?
Melihat orang jahat itu, Heller menjadi terdiam. Saya menolak menjawab pertanyaan itu. Heller tetap berpegang pada prinsipnya. Zhang Tai kemudian menyilangkan tangannya seperti seorang bajingan, selama kamu memberitahuku. Aku akan segera meningkatkan 100.000 unit penyimpanan energi dasar untuk Castle of Black Iron. Saya punya prinsip, tolong jangan menghina saya, Tuan Kastil. Heller tampak sangat benar. 200.000, kamu pikir akulah orang itu? 300.000, karena kastil besi hitam adalah milikmu. Apakah menurutmu ada gunanya memikatku dengan barang-barangmu? 400.000, bukan cara yang baik membicarakan privasi seorang gadis. 500.000, itu tidak baik. 600.000. Zhang Tai mengertakkan gigi karena ia membutuhkan waktu beberapa hari untuk meningkatkan begitu banyak penyimpanan energi dasar untuk Castle of Black Iron. Heller masih tidak berkata apa-apa. Zhang Tai kemudian berbalik dan berniat pergi sementara Heller buru-buru menghentikannya dengan menarik lengannya. Ya, itu ciuman pertamanya. Zhang Tai kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba merasa bahwa buah yang hilang itu berharga. Kastil Besi Hitam Bab 319 Gelombang Besar. Kantor pusat grup bisnis Longwind terletak di gedung pencakar langit setinggi 300 meter di kawasan makmur kota Yang. Seluruh bangunan itu seperti perahu layar. Bangunan itu ditutupi dengan dinding kaca berkilau yang diperkuat. Bentuknya indah dan menjadi landmark wilayah ini. Berafiliasi langsung dengan klan Zhang, grup bisnis Longwind tidak hanya menjangkau setiap sudut prefektur Huaiyuan tetapi juga di seluruh anak benua Wei. Ia lolos ke peringkat 20 besar di anak benua Wei. Total aset Longwind Business Group adalah 3,8 miliar koin emas. Ruang lingkup bisnisnya meliputi perbankan, asuransi, industri dan pertambangan. Perkapalan, manufaktur, pelabuhan, perdagangan luar negeri, amunisi, barang sehari-hari, obat-obatan, lalu lintas, navigasi dan pekerjaan bersenjata. Kelompok usaha ini mempekerjakan 870.000 orang secara langsung. Ia memiliki armada bersenjata terbesar di anak benua Wei. Sementara itu, mereka merupakan pemasok militer terbesar di subbenua Wei. Senjata rune yang dijual oleh Longwind Business Group menempati 1/8 pasar produk militer kelas atas di subbenua Wei. Selain itu, busur panah tempur yang diproduksi oleh klan Zhang dari istana Huaiyuan dan dijual oleh Longwind Business Group memonopoli lebih dari 70% pasar busur panah tempur kelas atas di anak benua Wei. Busur Zhang terkenal di seluruh dunia. Semua prajurit dan pejuang yang menggunakan busur tempur sebagai senjata mengetahui busur tempur istana Huaiyuan. Banyak dari mereka yang bangga memiliki panah tempur canggih yang diproduksi oleh istana Huaiyuan. Dari beberapa sudut pandang, kelompok bisnis Longwind adalah lambang dan tentakel klan Zhang di istana Huaiyuan ke dunia luar. Untuk mengelola kerajaan bisnis yang begitu besar, kantor pusat Longwind Business Group harus mengumpulkan dan menganalisis informasi dari mana saja. Kantor pusat Longwind Business Group dipasangkan dengan pusat komunikasi penginderaan jauh kristal terbesar, yang menampung lebih dari 1.000 staf. Setiap detiknya, pesan-pesan dari seluruh subbenua Wei akan dikumpulkan di sini melalui titik-titik komunikasi. Sehingga kantor pusat grup bisnis Longwind dapat menguasai berita terkini dari segala aspek seperti jaring besar yang tak kasat mata. Berita yang dikumpulkan di sini termasuk harga komoditas terkini, peluang bisnis, acara khusus, perubahan kekuasaan dan semua informasi dinamis ekonomi, politik, budaya dan sosial lainnya dari manapun lembaga Longwind Business Group berada. Berita bahwa Zhang Tai mengkustomisasi 10.000 botol obat juga diterima oleh Longwind Business Group pada akhir tanggal 23 Mei. Pesan yang diterima melalui komunikasi penginderaan jauh kristal merupakan serangkaian kode komunikasi penginderaan jauh yang terdiri dari sinyal-sinyal dengan durasi berbeda. Pesan ini pertama kali disampaikan ke pusat komunikasi kantor pusat. Setelah itu, penerima pesan penginderaan jauh pada posisi komunikasi mencatat sinyal tersebut dan mengirimkan kembali tanda terima sebelum memberikan kertas catatan tersebut kepada pemeriksa di sisinya. Meski hari sudah larut malam, staf pusat komunikasi penginderaan jauh kantor pusat masih sangat sibuk. Setelah memeriksa kodenya beberapa detik, pemeriksa tidak menemukan masalah dengannya. Dia kemudian dengan cepat membawa kertas rekaman itu ke pusat penguraian kode di pusat komunikasi. Berita dari Pulau Naga tersembunyi, dikirim melalui kode kriptografi Fengxin BLV3. Harap pecahkan kodenya sesegera mungkin. Segera setelah mengambil kertas rekaman, staf di pusat penguraian kode sudah menerjemahkan informasinya. Itu hanya satu kalimat umum. Zhang Tai, seorang mahasiswa Departemen Breaking Heavens mendaftarkan simbol obat eksklusifnya dan memesan 10.000 botol obat sekaligus. Ia berkata bahwa ia akan membeli sejumlah besar botol lagi dalam waktu singkat. Ia memperkirakan bahwa pembelian selanjutnya tidak akan terjadi. Kurang dari 100.000 vial? Mengingat urutannya yang tidak normal, mohon berikan perhatian khusus padanya. Setelah memecahkan kode kalimat ini, staf tidak membuang waktu, sebaliknya. Dia langsung menyampaikan pesan ini ke pusat informasi.
Saat staf pusat informasi menerima informasi ini, dia telah menyimpan pesan ini di otak super di sana. Otak super dari pusat informasi Longwind Business Group adalah komputer bertenaga uap skala besar tipe Swan Yuan 7 dari benua timur. Isinya 154.000 peralatan komputasi dan suku cadang dengan presisi super tinggi, yang berat totalnya 513 ton. Perimeter peralatan komputasinya bisa melingkari 2 kali di sekitar kota Yang. Seluruh komputer yang digerakkan oleh uap terdiri dari 3 fungsi, yaitu komputasi, penyimpanan, dan input-output. Selain itu, dapat mengeluarkan pesan melalui pencetakan, pemetaan, dan kartu. Di zaman ini, tidak diragukan lagi, seperangkat komputer bertenaga uap mewakili pencapaian tertinggi umat manusia dalam pembuatan mesin. Hanya beberapa menit setelah pesan Zhang Tai dimasukkan ke dalam peralatan penyimpanan komputer bertenaga uap ini, seorang analis informasi dari pusat informasi telah menemukan 3 rantai informasi intelijen mengenai Zhang Tai dan obat serbaguna yaitu Longwind Business Group pada hari-hari ini telah menerima keluaran umpan balik asosiatif intelijen dari komputer yang digerakkan oleh uap. Pesan paling awal dikirim dari manajer Zhang dari Longwind Pearlfield di Pulau Naga tersembunyi Zhang Tai. Seorang mahasiswa dari Departemen Breaking Heavens dapat menghasilkan solusi khusus yang memiliki efek besar terhadap rematik, radang sendi, dan tukak lambung. Ini memiliki fungsi medis dan nilai promosi yang besar. Manajer Zhang menyarankan kelompok bisnis tersebut untuk mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Zhang Tai guna membeli pengetahuan rahasia tentang solusi khusus Zhang Tai atau langsung bekerja. Sama dengannya, setelah produksi massal, kelompok usaha akan mempromosikan solusi tersebut ke pasar melalui saluran kelompok usaha untuk saling menguntungkan. Intelijen kedua tiba beberapa hari lebih lambat dari intelijen pertama. Obat itu dikirim dari istana naga tersembunyi Zhang Tai. Seorang mahasiswa dari Departemen Breaking Heavens telah menghasilkan obat serbaguna yang telah lulus uji efek medis dari Master Su Yun. Efek medisnya adalah sebagai berikut. Informasi intelijen ketiga baru saja diterima Zhang Tai, seorang mahasiswa Departemen Breaking Heavens mendaftarkan simbol obat eksklusifnya dan memesan 10.000 botol obat sekaligus. Dia mengatakan bahwa dia akan membeli sejumlah besar botol lagi dalam waktu singkat. Dia memperkirakan pembelian selanjutnya tidak kurang dari 100.000 botol, mengingat perintahnya yang tidak normal. Mohon berikan perhatian khusus padanya. Ketika manajer Zhang mengirimkan informasi intelijen pertama, dia tidak tahu bahwa Zhang Tai memproduksi enzim super, yaitu obat serbaguna. Namun, pesan kedua dari Istana Naga tersembunyi membenarkan status sebenarnya dari solusi Zhang Tai. Pesan hari ini mengindikasikan bahwa Zhang Tai akan menjual obat serbagunanya ke pasar. Jika bukan jumlah botol yang dikustomisasi oleh Zhang Tai, maka nilai dari ketiga pesan tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi grup bisnis Longwind sama sekali. Untuk negara adidaya seperti Longwind Business Group, mereka tidak kekurangan kerjasama dengan para alkemis. Meskipun kelompok bisnis Longwind dan klan Zhang membudidayakan alkemis sendiri, para alkemis ini semuanya ahli dalam membuat berbagai obat, beberapa dari mereka bahkan dapat memproduksi obat-obatan tingkat lanjut. Meskipun obat serbaguna Zhang Tai memiliki berbagai efek luar biasa, sebagian besar efeknya didasarkan pada fungsi fisiologis manusia. Berdasarkan standar paling ketat dalam pembagian obat-obatan yang diadopsi oleh Asosiasi Alkemis, obat-obatan serbaguna yang diproduksi oleh Zhang Tai hanya dapat diberi peringkat LVE dan LVD. Obat tersebut lebih efektif daripada obat penawar LV1. Selain itu, ia memiliki banyak efek lain yang sedikit lebih kecil dibandingkan obat-obatan profesional lainnya. Artinya harga satu botol obat ini hampir tidak bisa mencapai 7-10 koin emas. Banyak alkemis bahkan tidak membuang waktu untuk memproduksi barang murah seperti itu. Mereka yang menghasilkan uang dengan memproduksi penawar racun LV1 semuanya adalah alkemis labu gantung tingkat rendah. Ketika mereka mencapai alkemis sabuk pengikat, mereka akan mampu menghasilkan barang-barang yang lebih berharga. Namun setiap perubahan pada akhirnya akan mencapai perubahan kualitatif. Jika seorang alkemis labu gantung biasa menghabiskan seluruh tenaga dan waktunya untuk memproduksi penawar racun LV1 dalam 1 tahun, dia hanya dapat memproduksi 300-500 botol. Bahkan alkemis senior seperti Master Su Yun tidak dapat memproduksi lebih dari 1.000 botol penawar racun LV1 dalam 1 tahun. Hal ini menjelaskan mengapa banyak alkemis senior tidak ingin memproduksi obat tingkat rendah. Mereka tidak dapat memperoleh keuntungan lebih banyak daripada memproduksi obat tingkat lanjut dengan biaya yang sama. Misalnya, jika seseorang menggunakan peralatan mesin canggih yang dapat memproses roda gigi presisi komputer yang digerakkan oleh uap untuk memproses sekop dan palu besi, maka ia tidak akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun, jangan lupa jumlah botol obat yang disesuaikan Zhang Tai untuk batch pertama. 10.000 botol. Dan 100.000 botol lagi di masa depan. Apa maksudnya ini? Jika ini adalah kecepatan di mana Zhang Tai menghasilkan obat serbaguna. Meskipun hanya menggunakan obat-obatan serbaguna ini sebagai penawar LV1,
Zhang Tai sudah lebih efisien daripada ratusan alkemis labu gantung dalam memproduksi LV1. Penawarnya dengan bekerja lembur. Meskipun penawar racun LV1 tidak mahal, itu juga merupakan bahan strategis yang sangat penting seperti kristal, tepung terigu, baja dan besi dan salah satu bahan pertempuran penting yang dibutuhkan oleh pasukan manusia. Dalam setengah tahun terakhir, dengan situasi yang semakin intens di anak benua Y, harga pemasaran berbagai obat-obatan termasuk penawar racun LV1, terutama beberapa bahan strategis mendasar telah meningkat setidaknya 50%. Banyak negara telah memperbesar dan mempercepat penyimpanan bahan untuk musim dingin apalagi Istana Huaiyuan, bahkan seluruh negeri Jinyun telah memperluas pembelian berbagai material strategis. Namun, jumlah total botol penawar racun LV1 yang disimpan negeri Jinyun bahkan mungkin tidak melebihi 100.000. Ketika analis informasi melihat pesan terakhir dari 3 pesan mengenai Zhang Tai, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana seseorang bisa membutuhkan begitu banyak botol obat? Setelah konfirmasi, wajahnya langsung berubah saat dia langsung berdiri dan bergegas ke kantor direktur. Hanya 2 menit kemudian, Direktur Pusat Informasi buru-buru meninggalkan kantornya. Tanpa menuju manajer grup bisnis lainnya, Direktur langsung naik ke lantai 99 gedung pencakar langit menggunakan lift dengan kecepatan tercepat dan memasuki kantor direktur yang bertugas. Maksudmu remaja bernama Zhang Tai di Departemen Breaking Heavens mungkin tahu cara memproduksi obat-obatan serbaguna dalam skala besar? Di kantor seluas hampir 1000 meter persegi, seorang pria kulit putih berusia 50 tahun dengan serius bertanya kepadanya dengan mata tertuju pada Direktur Pusat Informasi dengan cara yang sangat megah. Itu dia. Menurut pesan pertama yang dikirim oleh manajer Mutiara Angin Panjang di Pulau Naga Tersembunyi, Zhang Tai dengan murah hati menghadiahkan setidaknya 10 kg kepada para yaksa di laut dan staf lainnya di ladang Mutiara, yang jumlahnya setara ke lebih dari 100 botol obat itu. Jika dia tidak bisa memproduksinya dengan mudah, bagaimana dia bisa menghadiahkan begitu banyak sekaligus? Apalagi, sebelum obat itu diverifikasi sebagai obat serbaguna. Zhang Tai menganggap obat ini sebagai minuman sehingga dia meminum obat tersebut dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama. Dilihat dari situasi dan begitu banyak botol obat yang membuat Zhang Tai memesan kali ini, kami dapat memastikan bahwa Zhang Tai mungkin telah menguasai metode memproduksi obat ini dalam skala besar. Berdiri di depan meja pria itu, Direktur Pusat Informasi sedikit membungkuk dan menjawab dengan hormat. Pria berusia 50 tahun itu kemudian menyipitkan matanya saat dia mengetuk sedikit intelijen di meja sambil memusatkan perhatian pada data pengujian obat serbaguna Zhang Tai yang dibuat oleh Master. Dia mulai serius. Skala besar, Direktur Longwind Business Group yang sedang bertugas bergumam sedikit ketika seberkas cahaya melintas di matanya. Kemampuan manufaktur baja dan besi skala besar, kemampuan produksi biji-bijian skala besar, tentara skala besar, dana skala besar, pembantaian skala besar, populasi skala besar, bahkan besar. Semut berskala apapun, jika dihubungkan dengan skala besar akan membentuk kekuatan yang mengancam. Pada saat ini, apa yang ada di balik skala besar adalah obat-obatan di atas LV1, produksi obat-obatan serbaguna berskala besar. Sepertinya aku harus pergi ke Pulau Naga Tersembunyi besok. Direktur Grup Bisnis Longwind menjawab dengan tenang, untuk begitu banyak botol obat-obatan yang dipesan Zhang Tai. Grup bisnis tersebut harus merahasiakannya. Tak seorang pun boleh mencari informasi intelijen mengenai hal ini tanpa izin dari Direktur Grup Bisnis. Iya Pak, setelah menjawab, Direktur Pusat Informasi teringat sesuatu. Pulau Naga Tersembunyi telah mengirimkan berita bahwa Zhang Tai mendaftarkan simbol eksklusifnya dan memesan 10.000 botol obat untuk batch pertama ke Asosiasi Alkemis Negeri Jinyun. Mendengar ini, Direktur Longwind Business Group sedikit mengerutkan keningnya. Pada saat yang sama, 2 orang berbicara dengan dingin dan sederhana di ruang bawah tanah yang suram. Seseorang di Pulau Naga Tersembunyi dari klan Zhang di Istana Huaiyuan tiba-tiba memesan 10.000 botol obat dengan simbol berseragam. 10.000 botol, apakah kita mengenalnya? Kami tidak melakukannya. Simbol baru digunakan pada botolnya Manjusaka. Pergi periksa. Iya Pak, Kastil Besi Hitam bab 320, pencerahan. Zhang Tai tidak tahu bahwa Direktur Longwind Business Group bermaksud menemuinya. Oleh karena itu, di hari kedua, Zhang Tai masih melakukan seperti biasa. Di pagi hari, setelah sarapan, Zhang Tai sudah tiba di tempat latihan dan mulai berlatih gerakan dasar. Zhang Tai mampu berjalan di atas tumpukan Queen Kangshell dengan mantap seperti berjalan di tanah. Dia sangat familiar dengan gerakan fundamental. Bahkan jika bersaing dengan kakak perempuan seniornya dalam hal kelincahan dan kecepatan, Zhang Tai juga dapat dengan mudah bertahan beberapa menit. Setelah menerapkan 5 gerakan dasar seperti langkah membungkuk, langkah meluncur, langkah menabrak, dan langkah pendek cepat tinju darah besi ke dalam gerakan-gerakan di tumpukan Queen Kangshell, Zhang Tai merasa bahwa ia telah memperoleh wawasan baru tentang tinju darah besi.
5 gerakan mendasar pada 30 posisi tumpukan Queen Kangshel dapat memberi Zhang Tai 150 jenis gerakan. Ditemani oleh 36 gaya gerakan tangan bebas Iron Blood Fist, Zhang Tai bisa menerapkan 5.400 gerakan bertarung. Hal ini membuat Zhang Tai merasa sejuk dan tak terbatas, seperti seekor burung yang terbang ke langit setelah melepaskan cangkangnya. Latihan sehari-harinya tidak hanya mengenai gerakan dasar, namun juga untuk meningkatkan tinju darah besinya. Setiap gerakan tinju darah besi terus-menerus diserap oleh Zhang Tai dan diatur ulang oleh Zhang Tai sesuai dengan permintaan dan kemauannya sendiri. Meski berkultivasi keras, Zhang Tai perlahan-lahan merasa bebas. Ini adalah pengalaman kultivasi murni yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Baru pada saat inilah Zhang Tai merasa bahwa tinju darah besi secara bertahap telah menjadi bagian integral dari tubuhnya bersama dengan darah, daging, pembuluh darah, dan tulangnya. Dalam kultivasi seperti itu, khususnya saat ini, Zhang Tai tidak mengalami kesulitan lagi, melainkan kebebasan. Dia bisa merasakan kebebasan yang luas dan tak terbatas di tumpukan Queen Kangshel yang menyempit. Itu seperti seekor burung terbang ke langit, seekor ikan melompat ke laut dan seekor serigala liar berlari ke padang rumput. Zhang Tai sangat bersemangat hingga dia hampir ingin berseru. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kebebasan menyenangkan di Iron Blood Fist. Saat itu, Zhang Tai telah mencapai level baru, yaitu, setiap gerakan tangan atau gerakan kaki akan menimbulkan keributan di benaknya. Rasanya menyenangkan seperti menikmati pemandangan indah dan unik dalam sebuah perjalanan. Pemandangan tersebut akan menghilangkan kepenatannya dan membuatnya tetap bertenaga karena ia tahu bahwa selalu ada pemandangan unik yang menantinya di kemudian hari. Pagi ini, kakak perempuan Zhang Tai semuanya telah tiba. Setelah membimbing Zhang Tai satu persatu selama 2 jam, semua gadis berdiri di bawah tumpukan Queen Kangshel dan menyaksikan Zhang Tai berlatih tinju darah besi di tumpukan itu. Pada awalnya, Zhang Tai bergerak secara teratur dan perlahan. Dia kemudian bergerak semakin cepat di atas tumpukan. Akhirnya, dia bergerak begitu cepat sehingga dalam sekejap, dia sudah bergerak 6 langkah di atas tumpukan tersebut. Diiringi setiap langkah, Zhang Tai menerapkan gerakan tinju darah besi yang berbeda. 6 tumpukan Queen Kangshel itu seperti 6 Zhang Tai. Masing-masing dari mereka melakukan gerakan berbeda setiap detiknya. Bersamaan dengan gerakan Zhang Tai yang konsisten, terdengar pula berbagai suara, seperti geraman harimau, suara hentakan kapak besar di udara, suara pedang dan pedang yang memotong sesuatu. Akhirnya, suara-suara ini menyatu menjadi satu dan mulai bergema di dalam ruangan seperti guntur yang tumpul. Gadis-gadis itu tercengang ketika wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, Zhang Tai telah memasuki kondisi yang aneh. Berdiri di atas tumpukan, ia menjadi bunga plum. Keenam bayangan Zhang Tai di tumpukan Queen Kangshel itu seperti bunga yang sedang mekar penuh. Itu indah dalam pola yang aneh dan cepat. 6 tumpukan Queen Kangshel yang keras dan dingin menjadi hidup karena Zhang Tai. Gadis-gadis itu bahkan belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, apalagi melihatnya. Meskipun banyak orang yang mengembangkan gerakan fundamental pada tumpukan Queen Kangshel di Departemen Breaking Heavens, tak seorang pun pernah mendengar tentang pemandangan aneh seperti itu ketika sedang berlatih. Gadis-gadis itu mengetahui atau mendengar bahwa beberapa kakak atau adik senior di daftar kekuatan pertarungan naga tersembunyi terlihat aneh ketika mereka berkultivasi di tumpukan. Mereka bergerak secepat sambaran petir atau stabil seperti Gunung Tai. Mereka juga mendengar bahwa seorang kakak laki-laki tampak diam ketika dia bergerak di atas tumpukan, secara komparatif. Tumpukan Queen Kangshel di bawah kakinya tampak bergerak bebas, yang bahkan menimbulkan ilusi bagi orang-orang. Namun, gerakan tangan dan kaki Zhang Tai pada tumpukan Queen Kangshel saat ini tampak hidup. Zhang Tai bagaikan bunga plum dengan 6 kelopak yang bisa berubah bentuk kapan saja. Setiap detik, ia akan menghadirkan adegan baru kepada penonton. Untuk mencapai efek ini, Zhang Tai harus bergerak cepat, stabil, dan menyadari esensi gerakan kaki atau tangan. Saya akan mencobanya. Saat melihat penampilan Zhang Tai, salah satu kakak perempuan Zhang Tai merasa iri dan ingin melompat ke atas tumpukan tersebut. Namun, ketika dia berada 1 meter dari tumpukan itu, angin dan ki dari gerakan Zhang Tai di atas tumpukan itu memaksa gadis ini terjatuh kembali ke tanah. Dia bahkan terpaksa mundur 2 langkah dengan canggung. Setelah bertukar pandang satu sama lain, gadis-gadis lain melompat pada saat yang sama ketika mereka semua ingin mencoba kekuatan tempur Zhang Tai. Namun, seperti 6 Zhang Tai di tumpukan, masing-masing gadis dipaksa mundur oleh angin dan ki dari pukulan Zhang Tai. Seorang gadis merasa iri padanya. Ketika dia memukul melawan angin dan ki dari pukulan Zhang Tai, dia langsung merasakan bahwa kekuatan lawannya melonjak 10 kali lipat. Akibatnya, dengan suara bang, dia terlempar sejauh 3 meter, menimbulkan seruan para gadis. Gadis yang tertiup oleh ki Zhang Tai adalah Gu Chaidi. Karena tidak mampu mengerahkan kekuatan di udara, dia berubah menjadi kupu-kupu berwarna-warni dan dengan elegan membuat gerakan mundur yang bagus di udara. Dengan sedikit menyentuh dinding ruang pelatihan, dia terus terjatuh ke tanah.
Meskipun dia telah mendarat dengan stabil, wajahnya menjadi pucat pasi. Saat ini, dengan tabrakan tersebut, ki dan darah Gu Caidi mulai bergulung samar. Hingga terengah-engah beberapa kali barulah dia kembali tenang. Caidi, kamu baik-baik saja. Beberapa gadis segera mengelilinginya. Saya baik-baik saja. Gu Caidi sedikit menggelengkan kepalanya. Zhang Tai, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Gu Caidi menjadi sedikit bingung ketika dia melihat ke arah Zhang Tai di tumpukan Queen Kangshil di kejauhan. Dia tidak bersungguh-sungguh. Saat ini, saya menemukan dia sedang menutup matanya. Dia melakukan serangan balik terhadap saya dalam hal ki. Saya merasakan itu. Zhang Tai terbenam dalam kondisi khusus. Dia sepertinya telah tercerahkan. Apa? Gadis-gadis lain menjadi terkejut pada saat yang bersamaan. Pencerahan tidak bisa ditemui dengan mudah. Beberapa kultivator mungkin mengalaminya sekali atau dua kali secara kebetulan sepanjang hidup mereka, sementara yang lain mungkin tidak mengalaminya sekalipun. Dugaan pencerahan mengacu pada terobosan dalam kondisi mental setelah realisasi yang mendalam dan tiba-tiba dari beberapa keterampilan bertarung dan ki pertempuran tingkat lanjut. Jika pengaruh tingkat yang lebih tinggi dan kultivasi sehari-hari pada keterampilan bertarung tingkat lanjut dan ki pertempuran dianggap sebagai perubahan kuantitatif, maka pencerahan adalah perubahan kualitatif. Yang pertama mirip dengan memasang tangga secara perlahan ke dinding di halaman atau membuat lubang di dinding untuk meminjam cahaya dari tetangga. Sedangkan yang kedua mirip dengan langsung mendorong pintu hingga terbuka dan melewati aula menuju ruang dalam. Gadis ini benar, anak laki-laki itu sedang mendapat pencerahan. Tidak ada yang tahu bahwa seorang pria berkulit putih dan anggun berusia 50 tahun telah berdiri di antara mereka. Meskipun Gu Caidi dan gadis-gadis lain tidak tahu siapa dia, mereka akrab dengan gadis di sampingnya. Dia adalah idola semua gadis di Istana Naga Tersembunyi, Lan Yunxi, yang menempati peringkat teratas dalam daftar kekuatan pertarungan naga tersembunyi dan daftar kontribusi klan naga tersembunyi. Kakak perempuan Si. Saat melihat Lan Yunxi, gadis-gadis lain buru-buru membungkuk padanya. Tenang saja, adik perempuan. Lan Yunxi menyambut mereka dengan senyuman saat dia menatap seorang bajingan yang sedang mendapatkan pencerahan di tumpukan Queen Kangshil. Memikirkan apa yang dilakukan bajingan itu padanya tadi malam, Lan Yunxi mengertakkan gigi dan menjadi sangat marah. Ambil jalan pintas menuju hatimu. Lan Yunxi akhirnya mengetahui asal-usul kalimat ini akhir-akhir ini. Itu adalah ulama perempuan sebelum bencana, yang artinya jalan pintas menuju hati perempuan adalah vaginanya. Dia tidak membayangkan ada orang bastard yang menerapkan kalimat ini padanya. Saat Lan Yunxi memikirkan hal ini, dia akan merasakan demam di wajahnya dan mengertakkan gigi karena marah. Lan Yunxi telah membayangkan banyak adegan pada pertemuan ketiga dengan Zhang Tai, namun, dia tidak mengira hal itu bisa terjadi begitu tiba-tiba. Dia tidak pernah membayangkan paman keempatnya bisa datang ke Istana Naga Tersembunyi begitu tiba-tiba. Setelah bertemu dengan paman keempatnya dan mengobrol sebentar dengannya, paman keempatnya meminta untuk bertemu Zhang Tai, oleh karena itu, dia membawanya ke sini. Karena dia harus bersikap sopan kepada paman keempatnya dan tidak ingin mengungkapkan hal istimewa antara dia dan Zhang Tai, Lan Yunxi harus mengertakkan gigi dan membawanya ke sini. Di luar imajinasinya, bastard itu sedang menjalani pencerahan saat ini.